teman-teman semua, halo Future People, selamat datang di acara DBS Berbicara, program kerjasama antara Bank DBS Indonesia dan Bijar Foundation. Topik ini adalah topik pertama kita di program DBS Berbicara. Kita akan membahas tentang Financial Planning Principle in Digital Banking Era. Dan untuk membahas topik yang cukup seru tersebut, kita akan bersama dengan narasumber yang luar biasa hebat. Beliau adalah Pak Bimo atau Mas Bimo Notowidikdo. Beliau merupakan Chief Operating Officer Bank DBS Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, Mas Bimo. Saya menyebut Mas Bimo ya, Mas ya, biar lebih akrab. Selamat pagi, Future People. Selamat pagi, Mas Obed. Iyalah, panggil Mas Bimo aja lah, biar lebih akrab lah. Ini kan mau bincang-bincang santai nih ceritanya kan. Betul. Kabar sehat, Mas Bimo? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas. Ya, semoga teman-teman Future People semua juga dalam keadaan sehat, biar kita bisa mengikuti obrolan kita pagi ini dengan semangat. Begitu, Mas Bimo. Siap, Mas Bimo. Ya, Mas Bimo, hari ini kita akan ngobrol banyak soal financial planning begitu, agar teman-teman juga dari berbagai Indonesia yang datang hari ini, yang nonton di YouTube bisa tahu lebih dalam soal perencanaan keuangan, karena istilah financial planning atau perencanaan keuangan ini akhir-akhir ini cukup ramai diperbincangkan di media sosial. Dan tapi mungkin bagi beberapa orang ada yang hanya sekedar tahu atau hanya juga yang paham apa sih sebenarnya perencanaan keuangan gitu, tapi belum mendalami secara lebih dalam gitu. Nah, hari ini kita akan mendalaminya itu sehingga teman-teman yang nonton di YouTube akan bisa memahami apa itu financial planning, bisa membuatnya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sampai kemudian juga bisa memahami elemen-elemen dalam financial planning. Gitu, Mas Bimo, obrolan kita hari ini. Tapi kita akan bahas per bab, kita akan ngobrol santai begitu. Kita ingin mulai dulu dengan hal paling mendasar. Kita semua tahu uang, Mas Bimo. Satu hal paling penting dalam perencanaan keuangan adalah uang begitu. Kata orang, ini jokes di media sosial, di Twitter gitu. Ngapain pakai perencanaan keuangan tapi nggak punya uang gitu. Sehingga kalau uangnya aja nggak ada gitu, apa yang harus direncanakan? Nah, berarti uang ini adalah satu elemen yang penting gitu. Sebenarnya apa sih, Mas Bimo, fungsi uang dalam kehidupan kita sehari-hari gitu? Ya, Mas Obed, itu pertanyaan bagus ya. Jadi ya kita lihat dalam keseharian kita, ya kita susah ya itu kalau misalnya ada uang tuh. Cuma kalau misalnya Mas Obed pakai istilah itu, saya ada istilah Jawanya, Mas. Ya, ini kalau orang bilang ya, money cannot buy you happiness. Ya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi tanpa uang, ini kebahagiaan kita agak-agak susah nih ceritanya. Ya kan? Jadi kalau kita lihat pada hakikatnya ya, kita memang perlu uang dalam keseharian kita, ya memang untuk ya paling nggak memenuhi apa yang kita sebut sebagai kebutuhan kita atau wants, ya. Needs ya, dengan apa yang kita inginkan atau needs. Tapi disinilah kita perlu menyimbangkan antara kebutuhan dengan keinginan, ya. Karena sesuatu yang kita butuhkan, udah pasti kita inginkan. Tapi sesuatu yang kita inginkan, belum tentu kita butuhkan. Nah, kalau kita lihat dalam kesehariannya, ya pasti kan kita perlu uang untuk belanja sehari-hari, ya. Betul. Kita juga perlu uang untuk membeli tempat tinggal, ya. Mau rumah, mau apartemen, ya kan kita mau tempat tinggal dong, yang layak. Nah, mungkin kalau ada yang perlu bertransportasi, uang itu untuk beli mobil, beli motor, ya, untuk biaya transportasi. Tapi tentunya yang penting nih, ya, apalagi nih Future People nih pasti ngerasa banget, ya, kita perlu uang untuk biaya kuliah. Nah, kan kalau misalnya nunggak biaya kuliah, ya mana bisa kuliah kita kan? Betul. Tapi kita nggak boleh lupa juga, kita juga butuh uang untuk hiburan, ya. Kita mau nonton, ya, kita mau ya kayak mau streaming, ya, dan kita juga untuk beli berbagai gadget keperluan kita sekarang ini. Baik laptop atau HP, ya. Jadi memang keperluan untuk uang itu memang real, memang kita perlukan, tapi jangan sampai hidup kita nih semua-semuanya itu mengenai uang, ya. Kita harus mikirkan uang itu untuk apa kegunaannya. Gitu Mas Obed, kalau saya boleh cerita. Ya, artinya uang itu bukan tujuan utama tadi ya, tapi dia media untuk kita melakukan sesuatu gitu, Mas Bimo. Karena kalau kita pikir-pikir ya namanya uang adalah satu alat tukar yang sudah bisa diterima oleh masyarakat luas. Ya kalau zaman nenek moyang kita itu kan pakai sistem barter kan, tukar-menukar nih.
Wah, saya petani beras nih, saya punya beras tapi saya butuh jagung nih. Ya udah kita tukeran dong. Petani jagung saya kasih beras, kamu kasih saya jagung. Nah, Mhm. itu kan bisa jalan tuh. Tapi kan misalnya, hari ini saya butuhnya misalnya susu, tapi nggak, ini orang yang punya susu nggak mau terima beras saya. Nah, gimana dong? Jadi akhirnya inilah di mana kita lihat alat pertukaran ini itu berkembang dan Mhm. menjadi satu kesepakatan bahwa kita pakai uang Ya, ya. gitu. Dan uang ini kan juga didukung oleh, di-backing oleh pemerintah. Ini adalah uang yang kita pakai. Jadi ada istilah namanya legal tender, yaitu memang cap, ya bisa dibilang cap halal lah dari Mhm. pemerintah setempat bahwa inilah uang yang akan kita pakai nih sebagai alat tukar menukar gitu. Mhm. Ya, dan uang jumlahnya terbatas sehingga, kita perlu kemudian melakukan perencanaan agar uang yang kita punya yang terbatas itu bisa bisa, terus bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita berarti kira-kira di titik itulah, perencanaan keuangan itu penting ya, Mas Bimo Mhm. ya? Ya, Mhm. jadi maksudnya gini Mas Obed, benar yang Mas Obed bilang tuh bahwa uang terbatas. Tapi yang kita lihat kan, kemampuan kita untuk menghasilkan uang, ini kan juga terbatas nih, ya kan? Mhm. Mhm. Jadi Mhm. dalam Oh ya, ya. arti, ya kalau misalnya tadi joke-nya nih, ngapain merencanakan uang kalau nggak punya uang kan? Tapi Ya. justru saya balik, kalau kita nggak ada perencanaan, ya bagaimana kita bisa mendapatkan uang, bagaimana uang itu dapat bekerja buat kita. Mhm. Jadi Mhm. benar-benar jangan cuma hidup, saya dapat uang, habis berbelanja, dapat Ya, ya. uang, habis berbelanja, ya kan? Jadi pada akhirnya kan kita harus mikir lebih jangka panjang. Saya perlu uang, saya perlu tabung untuk nanti masa depan, masa pensiun kan. Mhm. Jadi kalau kita bicara mengenai perencanaan keuangan, saya percaya tuh ini nggak perlu nunggu sampai udah tua, udah sampai punya Mhm. uang baru berencana. Merencanakan udah bisa dimulai dari sekarang ya. Sederhananya, kita semua punya mimpi kan. Saya Mhm. mimpi pengen punya rumah, pengen punya Mhm. mobil, ya kan, pengen liburan kemana-mana. Lah, Mhm. mimpi ini kan kita juga harus bekerja ya Mhm. untuk dapat merealisasikan mimpi tersebut. Mhm. Gitu ceritanya, Mas. Jadi apa yang kemudian definisi dari perencanaan keuangan kalau begitu Mas Bimo, Gini, secara utuhnya? kalau kita bicara mengenai definisi perencanaan keuangan ya, saya lihatnya gini. Paling sederhananya nomor satu, kita nih coba menyeimbangkan antara pendapatan kita dengan pengeluaran kita, ya kan? Jangan sampai ya kalau istilah peribahasa kita lebih besar tiang daripada lebih besar pasak daripada tiang kan, gitu. Ya, 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 jadi peribahasa lama kita itu. iya, tapi ini peribahasa yang sebenarnya memang penuh dengan wisdom, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita punya pendapatan, ya kita sesuaikan pengeluaran kita dengan pendapatan kita, ya. Mhm. Atau ini juga mengenai perkiraan pendapatan kita ke depan seperti apa. Satu yang saya mau tekankan kepada future people nih, jangan pernah meragukan kemampuan Anda, oke, untuk menghasilkan uang. Oke, Mhm. kita harus benar-benar percaya bahwa mungkin kalau saya baru mulai bekerja, ya mungkin gaji mulai dulu 1 juta atau 2 juta. Tapi kita harus percaya bahwa dengan kita bekerja terus, ya, bekerja dengan baik, pendapatan kita akan bertambah terus. Nah, dengan pendapatan bertambah, kita juga bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan kita, gitu. Jadi kita harus berani bermimpi, gitu. Jadi berencana keuangan, ya, selain itu tadi kita ngatur antara uang yang masuk dengan uang yang keluar, kita juga punya rencana ke depan, apa sih mimpi-mimpi yang kita inginkan. Mau punya rumah, mau punya mobil. Nah, berarti kan kita udah harus ada rencana, gimana sih saya bisa beli nih? Apakah saya nabung? Apakah saya mengambil pinjaman? Ya, apakah saya minta dari orang tua? Nah, ini kan rencana banyak nih, Mas. Gitu. Jadi, kita juga pikirkan ya dari aspek ya merealisasikan mimpi kita, tapi kita juga nggak boleh lupa juga, suatu saat kita juga akan pensiun. Kita udah tidak bisa bekerja, ya, udah saatnya kita benar-benar menikmati hidup. Nah, disinilah kita harapkan bahwa tabungan yang sudah kita pupuk selama bertahun-tahun, ya udah kita hidup dari tabungan kita. Ibaratnya kita bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dari orang lain, gitu. Mhm. Mhm. Ya, berarti perencanaan keuangan ini kita mulai dari bagaimana menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan dulu, lalu bagaimana mengatur uang kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang, sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Begitu Mas Bimo ya? Sepakat, Mas, sepakat. Mungkin mungkin lebih enak ya, kalau boleh minta tolong kita ada satu slide yang mungkin bisa lebih enak menampilkan. Ini di slide 4 nih mengenai kenapa kita perlu perencanaan keuangan nih, gitu. Oke. Ya, Nah, itu ini penting itu. iya, iya. Jadi sebenarnya ini kalau dari slide ini sebenarnya itu yang saya mau sharing sama future people bahwa kalau kita lihat siklus hidup kita, ya.
kita nih mulai dari ya saya bilang tuh masa tumbuh besarnya ya, di mana kita masih disaing orang tua ya, kita ya semua-semua ini masih dibiayain oleh orang tua kita, mau makanan, mau baju ya, biaya sekolah, kita ajak liburan, oke. Jadi kita menggunakan uang dari orang tua kita. Mhm Nah, mhm. tapi tentunya kalau kita sudah lepas kuliah, udah lulus, udah saatnya kita menjadi yang saya bilang masuk ke masa produktif. Kita Mmm, udah bisa bekerja ya, mau mhm kerja sebagai karyawan, mau bisnis sendiri, sebenarnya apapun tidak masalah. Yang penting ini adalah masa-masa di mana kita produktif, kita bisa menghasilkan ya. mhm. Kita dengan gaji yang kita dapat, ya tentunya boleh dong kita belanja-belanja untuk keperluan kita sendiri. Dan yang paling penting, Allah menabung untuk kebutuhan menengah dan jangka panjang. Yang saya bilang tadi nih, kita punya mimpi, ya, kita punya keinginan, ya, kita punya harapan. Nah, kita udah mulai harus dari sekarang merencanakan, gitu loh, ya. Dan ini perencanaan tuh nggak usah sesuatu yang sulit loh. Yang simple-simple aja, lambat laun mau menjadi lebih detail ya mengenai wah rumah mau di daerah mana, saya pengen mobilnya ini, saya mau anak saya sekolah di sini. Ini kan itu semua berjalan dengan waktu. Tapi yang penting kita pegang prinsipnya, saya bekerja sekarang untuk memenuhi kebutuhan saya, kebutuhan keluarga, kebutuhan masa depan. Jadi ketika kita udah masuk usia pensiun, ya, misalkan 55 ya, ya ini kan udah saatnya kita berhenti kerja nih, ya. Mmm, Kita menikmati masa pensiun kita, menghabiskan waktu sama cucu lah ceritanya. Nah, kita hidup dari mana? Ya tentunya jangan sampai kita tergantung dari orang lain kan. Kalau misalnya kita nanti udah pensiun tergantung sama anak kita, ya kan kesian juga. Anak kita kan juga harus menghidupi keluarga dia sendiri, anak dia sendiri ya, yang tadi cucu ya. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita dari hasil menabung, hasil investasi. Selama masa produktif kita, ini bisa menjadi tabungan di mana kita bisa hidup ya pada saat masa pensiun, pada saat sudah menjadi tidak produktif lagi gitu. Jadi di sini makanya saya lihat ini adalah seperti ya menyeimbangkan antara berapa yang kita tabung dengan berapa yang kita belanjakan. Ya, bukan berarti kita harus ngirit terus baru kita bisa menikmati masa usia pensiun, enggak juga ya. Jadi kita lihat bagaimana keseimbangannya yang paling pas nih untuk kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka menengah dengan kebutuhan jangka panjang, Mas Obed. iya iya. Iya, betul betul. Ini kemudian jadi mengingatkan kita agar, kita bisa ingat bahwa hidup kita panjang gitu, nggak you only live once yang kemudian di masa muda berfoya-foya, eee, menghabiskan semua yang kita punya. Kita kita harus menyadari bahwa ya kita punya umur sampai 55 yang kemudian harus kita rawat juga kehidupan kita setelah bekerja begitu ya, Mas? Betul, Mas, betul. Jadi, ya makanya saya bilang, kalau kita mau melakukan perencanaan keuangan, nggak ada, terlalu dini, kapan pun bisa mulai. Cuma yang kita khawatirkan jangan sampai telat nih, oke, melakukan perencanaan keuangan. Nah, itu bisa bubar jalan tuh. Tiba-tiba, wah, saya tinggal berapa tahun lagi kerja, tabungan saya belum ada nih, wah gimana nih? Ya kan, nah itu kan Ya, bisa bikin orang stres nih. Sedangkan kita kan mikir bahwa kita juga harus bisa hidup tanpa stres, ya, biar hidupnya panjang. Jadi memang banyak yang menjadi pertimbangan yang harus dipikirkan dalam merencanakan keuangan. Tapi ya, sekali lagi future people, saya tekankan, jangan sampai perencanaan keuangan ini bikin kita stres. Nggak perlu, ya. mmm, Ini yang simple-simple aja, ya. Dan tentu ini banyak sekali perangkat yang kita bisa gunakan untuk membantu kita dalam melakukan perencanaan keuangan, ya. Jadi kembali lagi, kita udah punya bayangan pendapatan saya berapa, kira-kira nanti saya perlu keluarkan untuk kebutuhan jangka pendek saya. Berapa sih tabung untuk kebutuhan jangka menengah, untuk kebutuhan jangka panjang, ya, gitu. siap. Menarik banget soal, pensiun gitu karena juga banyak banget ini rame di media sosial, Mas Bimo soal impian untuk pensiun sedini mungkin. Bukan hanya 55, banyak yang bilang, "Wah, saya pengen pensiun di umur 40 atau 35." Nah, ini pentingnya kelas ini nih, biar siapa tahu bisa melakukan itu juga, merealisasikan itu juga. Tapi itu akan kita bahas secara detail nanti, soal Hmm, pensiun, Mas Bimo. Tapi kita akan balik lagi ke masa produktif kita, karena future people yang nonton, YouTube atau ikut kelas hari ini kan rata-rata mahasiswa semua dan kita tahu bahwa teman-teman mahasiswa ya mungkin belum bisa bekerja secara full time, tapi setidaknya teman-teman mahasiswa pastilah punya uang saku entah dari orang tua atau beasiswa, lalu kemudian ada hasil bekerja part time. Kalau di Jogja ada banyak barista misalnya bekerja jadi barista atau ikut
proyekkan dengan dosen. Nah, itu semua kan menghasilkan uang begitu. Tapi bagaimana, kita sebagai mahasiswa gitu Mas Bimo, memulai untuk melakukan perencanaan keuangan gitu, dengan kondisi di mana ya seperti itu tadi Mas, uang yang masuk terbatas atau bahkan juga mungkin tidak ada pekerjaan, sampingan sama sekali gitu. Gimana kita bisa memulai perencanaan keuangan tersebut Mas Bimo? Waduh, Mas Obed kalau bicara mengenai itu saya juga ingat zaman saya masih mahasiswa udah puluhan tahun yang lalu ya. Dan terus terang ya, ini zaman itu juga saya juga banyak kerja kerja part-time lah Mhm, untuk, nyari uang-uang saku tambahan lah. betul. Jadi sebenarnya itu kalau kita balikin, mungkin kita kalau boleh ke slide berikutnya, nih saya kasih gambaran aja nih gimana kita prinsip memikirkan merencanakan keuangan seperti apa sih, gitu loh. Mmm, Nah, di slide berikutnya, di slide 5, saya sebenarnya itu mau nunjukkan yang saya bilang sebagai waterfall perencanaan keuangan, oke. mmm, Dan future people, ini bisa teman-teman gunakan bukan nunggu baru bekerja, tapi even zaman saya kuliah pun udah bisa mikir kayak gini, ya. Jadi kalau kita bikin rencana nih, ya kan, kita mulai dulu dari kira-kira apa sih kebutuhan sehari-hari kita, ya. Mungkin uang transport, kita harus makan, ya, mungkin juga perlu uang buat nanti fotokopi catatan teman-teman gitu, yang tulisannya bagus gitu, ya kan. Dan kita tentunya kan juga pengen happy-happy juga lah. Ya, aduh, zaman kuliah kan paling nikmat tuh, ya. Gitu dari Senin sampai Jumat nih kelas terus, tapi kan Sabtu Minggu kan pengen jalan-jalan sama teman-teman juga tuh. Jadi betul. ya pasti kan kita butuh yang basicnya apa sih yang kita harus lakukan, kebutuhan kita sehari-hari. Nah, tentu kalau kita udah bisa menyisihkan uang yang cukup di situ, ya, ini ya paling pas berikutnya ya kita mikirkan, saya juga masih perlu sumbangan wajib loh, ya seperti namanya zakat kan, ya kalau kita mampu kan kita pasti harus bayar, bayar zakat. Jadi saya selalu mikirnya ya kita sisihkan dikit lah untuk yang sumbangan wajib. Mhm, Nah, apa yang kita juga udah bisa sisakan, yaitu yang bisa menjadi tabungan kita. Mungkin kalau kita bisa lihat slide-nya lagi, ini saya juga bisa sharing ya, kalau dari rencana ini, lah terus pelaksananya akan seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya ya saya ingat waktu itu saya mungkin mikirnya, "Oh, saya punya uang saku, kira-kira saya mau sisihkan berapa nih untuk misalnya nanti, weekend nih, mau jalan-jalan sama temen-temen nih, oke bisa nih sisihkan dikit nih." Ya, berarti kan sisanya kan adalah berapa yang saya perlu nih untuk, sehari-hari nih, ya makan, ya tahulah, kita kan udah pas tahu nih kantin-kantin yang murah, ya mungkin ya, sekali seminggu cari yang makan yang lebih enak dikit gitu loh. Saya inget dulu tuh zaman saya kuliah kan di daerah di Depok tuh, ya kan. ya, Kita Senin itu sehari-hari tuh, pasti itu ke kantin-kantin aja kan ngirit kan. Tapi mhm, saya inget tuh ada satu restoran tuh, itu restoran steak, Mas. Wah, tapi murah meriah banget tuh. Jadi pokoknya, ya udah, pokoknya sekali tiap 2 minggu kita pasti makan steak lah di situ tuh. Waduh, itu seru banget tuh. Tapi ya kembali lagi, ini kan apa, kita nyisihin, oke, saya tahu nih steaknya berapa, saya sisihkan, wah uang lebih dari harian kita kitilin, taruh nih, jadi nanti bisa tiap 2 minggu bisa makan steak nih ceritanya. Ya mmm, sisanya ya nasi tempe atau nasi sama ikan asin ya nggak apa-apa gitu loh. Ya tinggal kita ngatur berapa cash flow yang kita punya, jangan sampai kita kurang kan gitu. Jadi ya udah mikirkan, saya punya uang sekian, udah saya sisihkan untuk keperluan apa, sisihkan untuk hiburan, sisihkan untuk makan, ya, sisihkan untuk yang hiburan. Jadi kalau misalnya ada lebih, ya itu kan jadi bisa masuk tabungan. Nah, prinsip ini juga bisa diterapkan tidak hanya ya dalam mahasiswa, tapi pas kita kerja, ya mungkin kita udah lebih detail lagi nih, oke. Berapa biaya yang kita perlukan dari segi perencanaan, ya kita bikin budget nih, anggaran. Oke, untuk mhm, misalnya kita mungkin sewa dulu nih, kos, mhm, ya, sewa rumah, berapa sih kontrakan. Terus kita untuk sisihkan untuk sumbangan wajib, ya. Mungkin kita sisihkan juga untuk hiburan. Nah, dari apa yang kira-kira, oh semua kebutuhan udah terpenuhi, oke, udah cukup, oke. Berapa yang tersisa, ya inilah kita tabung nih. Tapi kalau kita bicara tabungan, orang juga nanya nih, kira-kira berapa persen sih dari pendapatan saya yang mhm, sebaiknya ditabung? Nah, rule of thumb-nya, future people, kalau kita bilang tabungan, minimum, minimum itu idealnya itu 10% daripada pendapatan kita. Nah, kalau kita punya anggaran, kira-kira punya bayangan nih, tabungan saya bisa berapa nih? Nah, pas saat kita terima gaji bulanan, ya mulai dulu deh tuh, sisihkan. Ini tabungan saya nih, sisihkan dulu nih. Jangan campur aduk sama uang yang saya perlu untuk sehari-hari nih. Oke. mhm, Terus kita juga apa namanya?
baru deh kita tahu nih berapa yang kita butuh untuk belanja kehidupan sehari-hari, ya. Sisihkan berapa yang kita butuh untuk sumbangan wajibnya, berapa yang misalnya dana yang kita sisihkan untuk misalnya hiburan. Nah, kalau misalnya itu udah bisa jalan, terpakai, yang kita akhir bulan kita lihat dong, saya punya sisa uang atau nggak? Saya nggak punya sisa uang nih. Kalau ada sisa, ya ini kan bisa kita tabung lagi nih, ya. Kita sisihkan lagi. Tapi saya suka sendiri pribadi, saya sisihkan antara berapa sih tabungan wajib saya. Misalnya, katakan saya targetkan ya 10%. Kalau misalnya akhir bulan masih ada sisa, ya udah, ini jadi tabungan ekstra nih. Tapi saya terus terang saya pisahkan nih dari tabungan wajib saya. Jadi ibaratnya kalau lagi pengen sesuatu, ya udah saya ngambilnya dari yang tabungan ekstra ini nih gitu loh. Tapi jangan ganggu-ganggu yang tabungan wajib. Karena tabungan wajib ini terus terang ini juga menjadi dana darurat kita. Lah kalau Ya. misalnya terjadi sesuatu ya, amit-amit ya, kita kan juga perlu uang ya, bisa ada yang sakit atau apa, kecelakaan, kita kan nggak pernah tahu nih. Jadi kita juga harus berencana untuk ya kita bilang worst case scenario. Disitulah kita juga butuh namanya dana darurat. Nah, dana darurat ini saya bilang sih mulai dulu dari tabungan wajib ini. Karena terus terang kalau misalnya, saya mau nabung wajib untuk masa depan, saya juga bikin dana darurat. Ya terus terang jangan sampai terlalu memberatkan juga gitu loh. Nanti kita udah capek-capek kerja, tapi nggak bisa menikmati hasil kerja kita, ya kan sayang juga gitu Mas Obed. Iya. Oke. Menarik. Ini pernyataan menarik dari Mas Bimo. Tapi sebelumnya teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanya saja, nggak harus nanti nunggu di akhir ada sesi Q&A. Teman-teman bisa langsung komen di chat. Nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, yang bagus, dan akan langsung dijawab oleh Mas Bimo. Nah, balik lagi ke pernyataannya Mas Bimo. Artinya tetap perlu ya Mas bahwa perencanaan keuangan itu kemudian tidak serta-merta menghapus bahwa kalau direncanakan hal-hal yang uang untuk hiburan, untuk kalau anak-anak zaman sekarang healing itu nggak boleh ada nih. Kita harus strict bahwa perencanaan keuangan itu untuk masa depan juga. Artinya tetap ada slot-slot untuk kebutuhan-kebutuhan healing. Nah, tapi gimana memprioritaskannya nih Mas Bimo? Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman juga gitu. Gimana sih memprioritaskan, apa yang harus diprioritaskan dalam perencanaan keuangan gitu? Mas Obed itu pertanyaan bagus ya. Yang jelas sih saya menyampaikan kepada future people ya, hidup tuh harus seimbang. Nggak bisa tuh kita kerja terus ya, tanpa kita juga ada refreshing, kita tanpa ada healing juga. Karena saya selalu bilangnya gini, perumpama tuh kayak karet gelang nih ya. Kalau ditarik terus ya, kita kerja terus ya, lama-lama kan bisa putus nih. Tapi kan kalau karet supaya awet, berarti kita tarik terus kita renggangkan. Hiburan dong, kita healing dikit nih. Tarik lagi, renggangkan lagi. Jadi itu perlu loh. Jadi itu saya bilang tuh kualitas antara bekerja dengan hidup itu juga sangat-sangat penting untuk kita jaga. Nah, kalau kita bicara prioritas, ya saya selalu lihatnya tuh apa sih yang wajib. Oke. Yang wajib kan kita pasti perlu untuk kebutuhan sehari-hari kita. Yang wajib kita juga perlu ada tabungan, minimum tabungan lah ya, yang boleh kita sisihkan untuk masa depan kita. Nah, saya ingat banget ya, namanya waktu juga baru kerja kan juga gaji masih kecil kan. Terus terang ya untuk kebutuhan sehari-hari itu udah pas-pasan, mungkin yang bisa ditabung tuh dikit. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita mulai nabung dikit-dikit, mungkin cuma ya mungkin zaman itu saya nggak sampai 1% tuh dari gaji itu yang saya bisa tabung tuh, ya kan. Tapi kembali lagi yang saya bilang ke future people, jangan pernah meragu mengenai kemampuan Anda untuk menghasilkan uang. Bahwa ini pendapatan Anda akan bisa bertambah terus. Ya, asal kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan benar. Jadi, ya kehidupan sehari-hari kita, ya kebutuhan kita, ya kita jaga nih. Jangan sampai nih pendapatan kita bertambahnya sekian, tapi belanja kita bertambahnya sekian. Nah, itu repot tuh, ya kan? Jadi kalau pendapatan kita bertambah sekian, mungkin kita belanja kebutuhan sehari-hari itu, ini tumbuhnya itu sedikit lebih lambat, ya berarti kan apa yang dapat kita sisihkan untuk tabungan menjadi makin besar tuh. Ya, jadi memang kita berencana boleh. Pelaksanaan, ya kita juga jangan sampai bahwa, wah saya harus nabung banget nih. Saya ngirit deh, saya cuma makan cuma sekali sehari. Ya, itu kan namanya bisa sakit tuh ya Mas ya. Malah Nah, kalau bisa sakit ya. malah nggak bisa kerja. Jadi terusan saya bilang jangan menyiksa diri juga gitu loh. Jadi prioritas pasti yang kebutuhan hidup kita sehari-hari, ya kan? Apa yang kita punya lebih, itu yang kita tabung, gitu loh. Lama-lama kalau tabungan kita lumayan, ya kita mulai berpikir bahwa, saya pengen tuh tabungan saya meningkat lebih cepat. Ya, mungkin kita mulai beralih ke investasi.
yang bisa Mhm. memberikan bagi hasil yang lebih tinggi gitu loh. Jadi uh, banyaklah yang dapat kita lakukan. Tapi selalu saya bilang ya kita bertahap lah. Ya ibaratnya waktu bayi kan kita dulu dari merangkak dulu, baru pelan-pelan mulai jalan, ya, baru mulai bisa lari. Lah sama ya, bahwa kita juga harus melihatnya ini step by step nih kalau istilah kerennya. Ya, ya, ya. Ini poin yang menarik banget Future People, bahwa untuk kita sebagai mahasiswa kita harus melihat perencanaan keuangan itu secara bertahap gitu. Jangan jangan setiap orang punya financial planning sendiri-sendiri berarti ya Mas Bimo ya? Untuk kita mahasiswa yang pendapatannya masih sedikit, ya jangan menyamakan financial planning dengan orang yang sudah bekerja 20 tahun gitu. Kita bertahap bertahap dengan apa yang kita punya. Artinya tadi kalau pertanyaannya adalah apa prioritas pertama, tentu kebutuhan, sehari-hari begitu. Nah, nanti kita ini ada pertanyaan menarik Mas Bimo, dari Adira Loa. Beliau tanya, "Untuk mahasiswa kan uang sakunya minim nih. Nah, lebih baik untuk, apa namanya, apa tabungan wajib itu lebih baik untuk investasi diri atau untuk ambil kursus-kursus?" Ini kan jadi sesuatu yang dilema gitu. Apa ya kebutuhan dasar untuk mahasiswa gitu? Apakah kursus-kursus termasuk kebutuhan dasar atau itu bagian dari hal di luar kebutuhan dasar? Itu sih Mas, itu Hmm, menarik. itu menurut saya itu pertanyaan bagus banget dari Mbak Ya, Adira ya. Dan saya jadi kembali lagi ingat waktu zaman saya kuliah juga tuh. Nah, kita mikirnya gini ya, terusan ya kalau kita bisa jujur ya, kalau kita hanya mengandalkan ilmu yang kita dapat di bangku kuliah, ya sebenarnya itu apa yang membedakan kita dengan teman-teman kita yang lain? Apa yang membedakan kita dengan orang lain, ya kan? Sebenarnya itu nggak dari sisi apa yang kita terima ya. mhm, Jadi kalau saya lihat, saya waktu zaman dulu, saya sering banget ya ikut seminar-seminar ya. Jadi saya anggap tuh, wah ini keluar uang tambahannya, tapi saya anggap itu sebagai investasi untuk diri saya sendiri. Sehingga saya punya nilai tambah gitu loh. Karena waktu zaman saya kuliah dulu, saya berasa banget tuh, kita di bangku kuliah itu benar teori banget. Tapi kita nggak in touch sama dunia nyata mhm. ya. Nah, apalagi wah enak nih ngomongnya tapi nanti ketahuan umur deh. Saya tuh kuliah dan baru lulus itu udah zamannya sekitar Krismon gitu loh. Jadi ini kan yang kejadian di dunia nyata itu kan lagi heboh banget nih, ya kan? Mengenai krisis keuangan, rupiah melemah dari 2.500 perak sampai 15.000, bayangin Mhm, loh Mas, ya kan? ya, Nah, ya. mungkin kalau lihat sekarang, lah Mas Bima apa artinya sekarang rupiah juga sekitar 15 ribuan. Iya, tapi bayangin, zaman itu dulu $1 itu 2.000-an, 2.500 rupiah. Tiba-tiba meledak sampai 15.000. Itu kan sesuatu banget gitu loh. Itu benar-benar shocking banget buat kita. Nah, jadi kalau kita lihat teori-teorinya, teori ini apa sih yang menjelaskan apa yang kejadian di dunia nyata gitu. Jadi zaman itu saya sering banget ikut seminar ya, investasi diri untuk diri sendiri ya, menambah Mhm, pengetahuan. Jadi ketika saya masuk mulai kerja, saya udah punya pegangan tidak hanya teori ya, yang saya terima di bangku kuliah, tapi saya juga mengimbangi dengan ikut seminar, dengar dari pakar-pakar, dengar dari mhm, praktisi mengenai linkage ya untuk bisa menghubungkan, mencari linknya antara ilmu yang saya terima dengan kenyataan di lapangan di dunia gitu. mhm. Jadi ya menurut Mbak saya itu Mbak Derita kalau di usia di zaman sekarang teman-teman masih kuliah ya, tidak ada salahnya investasi untuk diri sendiri, ambil kursus, ya, ikut seminar, ya. Karena kursus sekarang begitu banyak tersedia, ya, online, murah-murah lagi. Wah, saya terusan ngiri nih sama future people nih. Zaman saya dulu tuh, aduh, kursusnya benar harus ketemu kursus ya. Caranya yang bagus, di mana juga nggak Mhm. murah. Jadi akhirnya ikut seminar-seminar aja gitu loh. Tapi sekarang kursus begitu banyaknya loh. Ya, saya udah nggak kebayang sampai dan terus Mbak Dira ya, saya sampai sekarang pun, saya sekarang masih banyak ikut kursus untuk memperkaya diri saya. Ya walaupun saya di perbankan udah 20 tahun, saya banyak kursus sekarang tuh belajar mengenai dunia digital, ya. Coding Ya, apa sih? Ya kan? Ini semua menjadi sesuatu yang menarik, tapi pada akhirnya kita tetap harus investasi untuk diri kita sendiri, karena dengan investasi pada diri kita sendiri, ya, kita akhirnya akan bisa melakukan lebih, bisa lebih produktif, dan insya Allah itu akan lebih menghasilkan. Gitu, mhm. Mbak. Sorry ya, di jawaban panjang untuk pertanyaan pendek, tapi itu buat saya itu kena banget tuh. Dan menurut Iya, saya iya. Mbak Adi mikirnya udah bener banget tuh. Jadi, penting ya Mas Bimo ya untuk mahasiswa menyisihkan uang untuk
untuk, investasi kursus-kursus termasuk DBS Berpijak kan juga salah satu kursus yang diikuti juga gitu, Mas. Iya, ya, makanya saya terus terang iri banget nih, future people bisa ikut kursus gini, saya zaman dulu mana ada kayak gini-gini nih. Betul, iya. Iya, harapannya kita cuma bisa habis seminar, ya udah deketin pembicaranya, "Pak, boleh minta kartu namanya, bisa ngobrol-ngobrol lagi." Ya, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak gitu. Ya, sekarang jauh lebih enak nih. Mas Bimo, begitu, Mbak Adira jawaban dari Mas Bimo, semoga bisa menjawab, pertanyaannya. Mas Bimo, kita balik lagi soal bagaimana menentukan, atau mengukur anggaran gitu, untuk perencanaan keuangan. Kan ada banyak banyak rule of thumb yang terkenal tuh soal 70, 20, 10 gitu. Kalau Mas Bimo setuju nggak sih, Mas, soal itu 70 untuk kebutuhan kebutuhan dasar gitu, kebutuhan sehari-hari, 20 untuk saving, lalu 10 ini untuk kebutuhan yang lainnya begitu. Kalau Mas Hmm, Bimo sendiri gimana tuh, Mas? terus saya Mas Obed ya, kalau bicara gitu tuh emang gampang-gampang susah ya, Hmm, karena hmm, kalau kita bicara mengenai proporsi-proporsi ini juga sangat-sangat relatif ya. iya, Dan saya bisa bilang itu juga sangat tergantung bagaimana kondisi kita sekarang ini ya. mhm, Ya, kalau misalnya kita baru mulai bekerja nih ya, belum berkeluarga nih, wah, terus terang sih kita bisa bilang tuh kita pakai patokan tadi tuh, saya menabung wajib 10%. Ya, iya, berarti kan sih kita 90% nih bisa untuk kehidupan sehari-hari, tapi zaman itu kan masih lagi seru-serunya kita jalan-jalan sama teman-teman kan. betul Ya, betul. mungkin end up-nya ya uang nggak ada sisa karena ada pakai untuk jalan-jalan teman-teman, kita Mhm, weekend kemana, liburan kemana, nggak masalah. Tapi bayangkan, dari pola itu tadi, wah sekarang kita menikah nih, ya, mulai berkeluarga nih. Apa bisa nih 90% lagi kita sisihkan untuk hanya untuk kehidupan sehari-hari dan hiburan gitu loh. Tentu tidak kan. Kita kan harus mikir bahwa, oh, saya sekarang ini hidup dengan keluarga. Saya kan juga harus memikirkan bahwa nggak punya nggak cuma kebutuhan pribadi saya kan, tapi kan kebutuhan keluarga juga nih, ya kan. mhm, Jadi ya kita nih pola ini akan berubah-ubah. Dan saya juga inginkan teman-teman jangan lupa juga kalau kita kan juga punya fasilitas seperti pinjaman loh, ya kan. Jadi mhm, kadang-kadang saya juga juga orang juga bertanya itu, "Bim, sebenarnya salah nggak sih kalau kita ngambil pinjaman?" Tapi ini saya bilang tuh pinjaman tuh nggak ada salahnya juga karena ya kalau misalnya kita mau beli rumah atau apa kan juga mahal ya. betul, Kalau kita mau tabung sampai uangnya cukup untuk beli rumah, aduh, namanya inflasi, harga rumah udah naik juga gitu loh. iya, Jadi ya memang prioritas itu akan berubah-ubah. Cuma saya akan kasih mungkin beberapa patokan-patokan seperti inilah ya. Kalau untuk tabungan yang saya anggap tadi tabungan wajib, saya selalu sarankan minimum 10% ya, minimum. Oke, kalau bisa minimum lebih, alhamdulillah. Kalau misalnya kurang ya nanti di apa nih kejar lagi gitu loh. Jadi ya, 10% untuk tabungan wajib. Nah, kita berutang boleh berutang, tapi yang kita pastikan jangan sampai cicilan ya bulanan yang harus kita bayar itu melebihi daripada 30% dari pendapatan kita. Oke. Karena jangan sampai nih uang gaji kita masuk udah habis berbayar utang. Nah, terus kita hidup dari apa? Ya kan? Nanti ngambil utang lagi buat hidup tuh. Nah, itu kan nggak benar gitu. Nanti kita akan benar-benar kejeblos gitu loh sampai akhirnya udah angkat tangan saya nggak bisa bayar nih gitu. Nah, mungkin mhm, kalau kita ambil patokan tadi minimum 10% untuk nabung, maksimum 30% untuk bayar cicilan. Berarti kan masih ada sisa 60% nih. Nah, mhm, yang dibilang tuh memang untuk, kebutuhan hidup, ya memang idealnya itu ya adalah sekitar 50% daripada pendapatan. Nah, sisa 50%. 10% sisa, ini berarti kan bisa untuk berbagai kebutuhan. Mau ditabung lagi, mau ibaratnya untuk hiburan, ya, mau untuk, beli asuransi, investasi, ya itu monggo digunakan. Tapi sangat tergantung situasinya, ya. Apalagi saya ingat waktu baru married tuh, aduh pengeluarannya banyak banget tuh, ya. Wah, Tiba-tiba udah perintilannya banyak banget ya, Mas, ya? iya, kontrak, ya kan, beli beli kulkas, beli mesin cuci, ya. Dan future people terus terang ya, saya waktu masih masih kecil ya, kan kadang-kadang, "Mah, pengen nih, selimut yang gambar apa, pengen spray gambar apa, anduk yang desainnya kayak apa," gitu loh. Nah, giliran udah kerja, berumah tangga, beli sendiri, ya ampun, kaget-kaget, "Hah, spray semahal ini? Hah, handuk semahal ini?" Nggak kebayang future people. Jadi habis itu, aduh orang tua saya baik banget ya, Iya, mau-maunya itu beliin buat yang kita yang untuk nyenengin hati kita sebagai anak ya, ternyata mahal loh. Waduh,
Iya, iya, betul, betul. Mas, itu soal menabung 10% itu tadi ada pertanyaan juga nih, ada pertanyaan lanjutannya dari Mbak Amalia Fitriani. Dia bertanya, cara agar bisa konsisten melakukan perencanaan keuangan dengan saving money 10% itu gimana Mas caranya biar bisa konsisten? Karena mahasiswa, terus anak muda seperti kita ini seringkali, eee, satu tidak konsisten, keinginannya banyak, lalu kadang ada pengeluaran tidak terduga juga yang muncul gitu. Nah, biar Mhm. bisa konsisten gimana tuh, Mas? Nah, Mbak Amali, ini itu pertanyaan bagus banget tuh, Mbak, ya. Jadi dalam arti gini, kalau kita nabung dulu, nabung kan bisa untuk kebutuhan macam-macam tuh. Bisa untuk, kita mikirnya, "Saya mau nabung sekarang untuk masa pensiun saya. Saya mau nabung sekarang ya untuk misal beli handphone," ya kan. "Saya mau nabung sekarang untuk nanti suatu saat mau beli motor, mobil," oke. Tapi kan kita juga bisa nabung kan karena kita juga perlu dana darurat. Betul. Jadi sebenarnya kita lihatnya gini, kalau kita nabung 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 terus, ini kan uang akan bertambah kan. Nah, kita juga berpikir nih, kalau saya ada kebutuhan darurat, kira-kira berapa sih yang harus saya sisihkan dari tabungan saya nih? Jadi misalnya nih, kita anggap saya paling enggak supaya itu saya merasa tenang, ya nyaman, saya mau ada dana darurat misalnya nih 10 juta. Oke. Nah, tentu kita nabung ya, kalau dapat 10 juta berarti kan kita bisa bilang, dana darurat nih udah tersisih nih. Oke, udah ada nih siap nih dana darurat. Oke. Nah, berarti kan kalau kita terus menabung konsisten, berarti kan sudah menabung di atas 10 jutanya. Oke. Ya, insya Allah nih kalau misal terjadi suatu yang kita butuh dana daruratnya, ya punya perkiraan kan ada 10 juta nih yang udah kita merem nih, bisa dipakai untuk dana darurat, ya kan. Misalnya ya saya ngalamin juga tuh pas apa namanya papa sakit, ya udah kita punya dana tabungan, langsung ambil dana darurat untuk biaya rumah sakit gitu loh. Nah, habis nggak apa-apa. Mhm. Pokoknya kita merasa tenang bahwa kalau ada sesuatu kita ada dana tersedia. Nah, tabungnya ada berarti kan udah minim lagi kan? Ya udah kita mulai menabung lagi. Tapi yang penting kan prinsip ini jalan terus ya. Kalau terjadi sesuatu keadaan darurat, kita kan nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah bisa mengantisipasi. Ya kan itu kan ya ibaratnya udah luar luar kuasa kita kan. Tapi paling tidak dengan perencanaan bahwa saya jaga-jaga ya just in case ceritanya. Nah, itu kan berarti dana darurat tuh ada tuh. Jadi memang jalan terus nabung, oke. Misal tabungan yang dana darurat udah tercapai 10 juta nih. Nah, sisa di atasnya kita nabung lagi nih. Nah, kita bilang, saya mau punya uang cash yang saya bisa ambil sewaktu-waktu misalnya 2 atau 3 juta nih. Oke. Nah, kalau tabungan kita udah bisa di atas angka itu tadi, ya 10 tambah 3, ya mungkin ini bisa masuk ke investasi. Misalnya uang-uang yang, ya kalau saya nggak bisa langsung dapatkan uang itu balik, oke, saya masih aman karena punya yang dana darurat tadi, saya juga punya yang uang cash yang cukup nih untuk kebutuhan kita. Jadi memang harus kita bagi-bagi nih, ya kira-kira antara apa yang saya perlu sekarang, saya perlu untuk jaga-jaga, apa yang saya nggak perlukan sekarang yang saya bisa sekolahkan, ya supaya itu dia bisa bagi hasilnya lebih tinggi gitu loh. Jadi ya itu tuh pertanyaan bagus, Mbak. Memang prinsipnya adalah konsisten tiap bulan tabung, tabung, tabung gitu loh. Iya, iya. Iya, betul. Eee, saya pernah baca buku The Psychology of Money yang Morgan Housel itu, Mas Bimo. Ada satu bagian ngomongin soal nabung begitu, menabung. Dia bilang bahwa sebenarnya menabung ini agar kemudian kita konsisten, kita harus sadar bahwa menabung tuh dia bisa memberi kita waktu dan juga keluasan agar kalau sewaktu-waktu ada sesuatu tadi seperti Mas Bimo sampaikan, kita bisa lebih luas menghadapinya karena kita punya tabungan yang apa namanya, yang tersedia gitu. Jadi Mhm. mikirnya adalah, worst skenario-nya gitu, agar kita kemudian merasa, konsisten untuk nabung. Kita harus tahu bahwa ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, makanya Mhm. kita harus nabung. Kira-kira berarti gitu ya Mas Bimo ya? Betul, dan sebenarnya bisa saya tambahkan juga gini Mas Obed, di satu sisi kita mungkin mikirnya, saya kalau punya semakin banyak uang tabungan, saya semakin aman, saya semakin tenang. Mhm, Tapi kalau kita mau mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga nih, ya kan. mhm, Nah, ada juga kita ada namanya asuransi yang juga bisa sangat membantu dalam hal ini. Karena katakan gini, oke, kita alhamdulillah ada BPJS kesehatan. Itu kan berarti kan ada asuransi kesehatan. Banyak juga perusahaan asuransi lainnya yang juga menyediakan asuransi kesehatan. Ya,
Ibaratnya kalau kita ke dokter ya, misalnya mau cek aja atau kita batuk pilek, ya itu kan rawat jalan sebenarnya kan nggak mahal tuh ya, nggak terlalu mahal ya. Tapi kalau misalnya sampai rawat inap, ini kan yang benar-benar tuh biaya itu bisa tidak terduga. Jadi mungkin kalau kita tadi bicara mengenai kasus Mbak Amalia ya, mungkin dana darurat yang udah kita sisihkan 10 juta itu nggak cukup kalau kita rawat inap doa ya. Ya misalnya ada jantung apa itu kan bisa puluhan sampai ratusan juta habisnya. Nah, disinilah ada gunanya juga untuk membeli asuransi. Jadi, saya terus terang ya, kalau saya boleh sharing sama future people, oke. Saya ini sangat percaya manfaat daripada asuransi. Ya, Mhm. jadi tabungan perlu, kita pengen ini uang kita bertambah, tapi kita juga, saya juga banyak beli polis asuransi ya, untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak terduga, yang Ya, bisa benar-benar tuh ya kayak kayak ya misalnya, ya mohon maaf ya, risiko kematian, berarti kan ada asuransi jiwa. Ada juga nih asuransi mengenai proteksi pendapatan juga nih. Kalau ya, misalnya kita kena penyakit kritis, nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan uang, nah terus kita mau hidup dari mana nih? mhm, Jadi asuransi itu juga penting. Dan kenapa saya mau menekankan juga untuk future people, jangan hanya menabung tapi juga asuransi. Karena apa? Asuransi biaya yang kita harus bayar itu bertambahnya itu sejalan dengan usia kita. Semakin muda, asuransi kita makin murah. mhm. Semakin kita tua, asuransi kita akan makin mahal gitu loh. Karena risiko yang kita hadapi itu juga juga semakin tinggi dan yang jujur aja badan kita udah makin soak nih gitu loh. Jadi risiko terjadi sesuatu ya makin tinggi gitu loh. Jadi saya sangat menyarankan untuk ambil asuransi ya. Oke. Itu penting tuh dan mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail tuh Ya, mengenai ya, asuransi. ya. Sebelum bahas ke sana dan sebelum membahas dana darurat lebih detail juga, ini ada banyak banget pertanyaan Mas Bimo yang bagus-bagus. Saya sampai bingung milihnya nih. Saya mulai lihat saya juga bingung tuh ngeliatnya Mas. Iya, Terima kasih loh future people iya, karena luar sebenarnya biasa. kita bicara mengenai financial planning ya, kita sebenarnya sini tuh menekan lebih banyak mengenai prinsip-prinsipnya. Mhm, Bukan detail juklaknya, juknisnya mhm. harus kayak gini-gini nih, enggak. Karena financial planning buat setiap orang tuh berbeda-beda gitu loh, Iya, ya. iya, Saya betul. mungkin dulu waktu mulai bekerja, saya belum nabung. Saya beli asuransi, asuransi, asuransi. Jadi uang yang tadi saya tabung itu saya jadikan premi asuransi. Ini kan jadi tabungan masa depan, gitu. Jadi saya waktu dulu tuh banyak belinya asuransi jiwa. Preminya masih murah, ya. Pokoknya kalau saya sampai ya terkena risiko mati, uang akan turun, gitu Iya, loh. iya, Jadi paling nggak saya mikirnya, saya mulai bekerja, kalau saya punya banyak asuransi jiwa kayak gini, ini kan modal saya juga untuk berkeluarga nanti. Jadi iya, paling tidak untuk calon mertua bisa bilang, Bapak Ibu, ya Om Tante, saya udah punya asuransi jiwa sekian banyak nih. Jadi kalau terjadi sesuatu sama saya, ya tetap ya ini putri Anda nih ini terjaga nih karena sudah ada dana saya sediakan gitu loh. Nah itu kan modal buat kita juga. mhm. Walaupun itu bukan sesuatu yang bisa kita cairkan, kita kita jadikan uang untuk kita belanja, enggak. Tapi itu kan modal masa depan tuh. Jadi itu juga boleh dipertimbangkan loh future people. Ya, ya. Oke. Mas Bimo, ini ada satu pertanyaan terakhir soal prinsip dasar financial planning ya, Mas. Tapi ini sangat relate dengan banyak orang sekarang. Ini dari Mas Muhammad Nurholis Ridwan. Hmm. Mas Muhammad Nurholis ini tanya, bagaimana financial planning untuk generasi sandwich yang masih harus menanggung biaya hidup keluarga? Selain itu juga itu juga terkadang mengorbankan tabungan kita sendiri gitu. Ini pertanyaan yang saya rasa menarik banget karena banyak banget orang relate sekarang. Oh, ini ya, Generasi ini Mas antara ya. Ridwan, ini pertanyaan tuh bagus banget. Dan ini adalah sesuatu yang kita bisa bilang tuh cukup real ya. Oke. Dan arti gini, ya mungkin kalau kita mau jujur ya, bukannya orang tua kita atau orang dulu tuh tidak melakukan perencanaan keuangan, tapi ya memang kondisi itu tidak memungkinkan ya. Ya kalau itu prinsip zaman dulu, makin banyak anak makin banyak rezeki kan. Tapi Ya, kalau kita ikut sekarang, wah saya makin banyak anak nih, yang saya beruang sekolah makin banyak nih ya kan? Jadi orang mikir kan biayanya yang banyak nih, ya kan? Jadi ya kenyataannya dan saya terus saja pikir-pikir kita sebagai orang Indonesia, orang Asia, ini kan rasa kekeluargaan kan masih tinggi banget ya. Jadi generasi sandwich kita nih memang memang bisa dibilang suatu beban. Tapi saya bilang juga di sisi lain itu berkah loh. Berkah bahwa Tuhan masih kita kasih kemampuan kita untuk kita bisa menjaga orang tua kita, ya. Itu menurut saya itu suatu berkah loh. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita udah kerja, terus kalau misalnya terjadi sesuatu sama orang tua kita
kita nggak bisa berbuat apa-apa, "Mah, Pa, sorry saya nggak punya uang, saya nggak bisa bantu." Itu kan rasanya gimana gitu loh, ya kan? Jadi kalau kita masih punya kemampuan untuk membantu, ya itu menurut saya itu adalah suatu berkah, ya. Karena saya percaya begini, kembali lagi, future people jangan meragukan kemampuan Anda untuk nanti bisa menghasilkan uang, oke. Ini Yang Maha Kuasa yang di atas tuh akan buka jalan buat kita udah pasti deh. Jadi walaupun ya saya juga ngalamin gitu loh, wah ada kebutuhan darurat oleh orang tua, oke, bayar dari tabungan, habis, mulai nabung lagi gitu loh. Tapi paling nggak kita punya gitu loh, sesuatu yang kita bisa gunakan untuk bantu orang tua kita. Nah, di sinilah kalau misal Anda merasakan seperti ini, berarti kan mulai menyadari bahwa, pentingnya juga ada asuransi. Yang mungkin zaman dulu asuransi kesehatan nggak ada gitu loh, atau mungkin sangat terbatas jumlah yang bisa dikeluarkan, yang di-cover gitu loh. Jadi ya mau ngomong kita sebagai anak tuh harus ikut nanggung bebannya kan. Nah, at the same time kita juga mikir untuk anak-anak kita nih. Nah, tapi kalau anak kita juga mikir, aduh, uang sekolah apa segala sesuatu. Tapi kembali lagi nih, ada tools-tools yang bisa bantu kita merencanakan keuangannya seperti yang namanya asuransi pendidikan. Saya juga terus terang sih udah ngambil banyak asuransi pendidikan juga gitu loh, ya. Karena mikir-mikir, oke, saya tabung sekarang, oke, tapi ini sudah nanti pada saat dibutuhkan misalnya untuk uang kuliah, ini nanti uangnya akan turun, oke. Ada uang bulanan akan turun terus gitu. Jadi kan mengurangi beban saya nantinya. Tapi saya bayarnya sekarang gitu loh. Dan ya kembali lagi mikir-mikir, amit-amit terjadi sesuatu sama saya, oke, saya nggak bisa menghasilkan, ya, tidak ada pendapatan lagi. Anak saya tidak akan putus sekolah. Jadi kalau kita bicara mengenai beban daripada sandwich generation, tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak terjadi di negara-negara lain. Yang paling berat tuh sandwich generation itu justru dibilangkan di Jepang kan, aging population, anak masih ngurusin orang tua, harus ngurusin anak sendiri, sehingga terjadi tren di mana tuh banyak orang tidak mau menikah, kalaupun menikah tidak mau punya anak, karena ya saya terbebani orang tua, saya nggak mendapat beban dari anak saya. Padahal saya mikir, aduh kok mikirnya gitu ya? Mhm. Padahal ya kalau kita bisa bantu orang tua itu menurut saya berkah. Kita punya anak berkah, ya. Jadi ya kita nikmatin, kita jalanin aja gitu. Karena prinsip yang sangat 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 mendasari buat saya, yang namanya kebahagiaan itu adalah pilihan, ya. Mmm, Apapun kondisi kita, kita bisa memilih bahagia kok, ya kan? mhm. Nggak berarti, wah saya punya uang miliaran, saya baru bahagia. Enggak, ya. Ya, Kita ibaratnya bisa makan bareng sekeluarga. Itu kan suatu yang mesti buat kita bahagia gitu loh. Jadi ya memang ini sangat relatif, oke. Bisa dilihat sebagai beban, bisa dilihat juga sebagai berkah. Tapi paling tidak ya kalau sampai tabungan kita habis, ya kita mulai nabung lagi gitu. Kita juga imbangi dengan instrumen-instrumen keuangan lain yang bisa bantu kita ya tanpa kita harus mengeluarkan cash banyak seperti asuransi terutama. Dan mungkin nanti kita bahas lebih detail deh ini untuk produk-produk asuransi apa aja yang tersedia untuk membantu dari sisi itu gitu loh. oke. Tapi memang itu pertanyaan yang tidak mudah. Itu pertanyaan bagus banget. Terima kasih loh Mas Ridwan udah nanya tuh. Ya, ya. Thank you, Mas Ridwan. Mas Bimo, kita lanjut ke bahas soal dana darurat gitu. Dari tadi Mas Bimo banyak menyebut soal dana darurat. Tapi pertanyaan ini penasaran saya juga gitu. Apa saja sih yang bisa kita masukkan dalam dana darurat gitu? Apakah ini soal sakit? Apakah kemudian tadi Mas Bimo menyebut Krismon, apakah isu resesi nih ya? Tadi ada yang bertanya juga. Ya, saya melihat juga tuh. Iya, Mbak Tessa kita dari Bangka Belitung, dia tanya juga, apakah Krismon juga itu menjadi bagian yang harus kita antisipasi dengan dana darurat? Itu gimana sih Mas, menentukan dana darurat ini? Gitu. Mungkin boleh nggak kita lihat yang namanya slide 6 tuh, ya, karena itu saya juga bisa bantu sedikit bercerita, ya, kalau kita lihat tuh kalau kita bicara mengenai dana darurat, ya. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai dana darurat, ya, kondisi darurat apa aja sih, ya kan? Ini bisa macam-macam, bisa kena sakit, bisa kecelakaan, bisa ada kita bilang kebutuhan mendadak tuh, ya kan? Namanya itu juga darurat karena kita tidak pernah bisa menduga, gitu loh. Jadi saya lihatnya gini, ada kondisi-kondisi yang tidak terduga ini, ada sebagian yang kita bisa melakukan penjagaan, oke, ada yang kita nggak bisa, gitu loh. Jadi di sinilah yang saya kalau lihat ya, kita mau merencanakan keuangan masa depan kita. Saya mikirnya dari instrumen-instrumen yang tersedia ya, apa yang kita lakukan di jangka pendek, apa yang kita lakukan di jangka menengah dan jangka panjang. Dan ini adalah urut ya. Saya selalu memprioritaskan bahwa oke, ada kebutuhan sehari-hari dulu nih.
Oke. Kita kan pasti pegang uang cash di kantong dong. Tapi ya zaman sekarang kan berapa banyak sih orang bawa cash. Semua bisa bayar pakai e-wallet, bisa pakai QR, ya kan? Relatif aman produk-produknya. Kalau kita bicara mana yang tabungan yang kita ibaratnya mendapatkan hasil nih. Ya sederhananya ada tabungan di bank kok, dikasih bunga, ada deposito juga. Instrumen pasar uang kan instrumen pasar modal seperti reksadana kan juga sangat banyak tersedia. Dan future people ya, saya kembali lagi, teman-teman ini semua hidup di zaman enak. Karena apa? Untuk namanya investasi di reksadana pasar uang, yang notabene risikonya juga rendah sama kayak deposito, itu dengan cukup uang 10.000 dia bisa masuk. Oke. Zaman saya dulu, aduh, mau masuk beli reksadana ya, apapun reksadananya, minimumnya udah berapa juta tuh dulu tuh. Berat banget kita mau masuk tuh. Udah nabung baru bisa beli. Sekarang gampang banget. Ibaratnya mau beli 10.000 tiap bulan, tiap minggu itu bisa banget ya. Jadi inilah juga berkahnya kita hidup di era perbankan digital gitu ya, untuk bisa masuk ke instrumen-instrumen ini dengan sangat mudah. Nah, Ya. ketika kita bicara mengenai jangka menengah, oke. Disinilah kenapa saya bilang tuh kita perlu mikirkan di segi asuransi ya. Asuransi itu penting karena apa? Kita dibantu oleh perusahaan asuransi ya. Kalau terjadi sesuatu risiko ya, risiko yang terukur, misal risiko kematian ya, risiko penyakit kritis ya, ada juga risiko mengenai sakit. Itu semua bisa dihitung dan kita bisa bayar premi kalau terjadi sesuatu karena darurat, ya ini kan uang bisa keluar gitu loh. Nah, saya cerita Mas Obet tuh, saya dulu tuh dari dulu saya banyak belinya asuransi jiwa tuh. Saya mikirnya, wah, pokoknya kalau terjadi suatu saya umur saya pendek, uang keluar nih keluarga saya jaga gitu loh. Kebetulan salah satu sahabat saya itu teman SMA, dia itu di bidang asuransi. Dia bilang, Bim ketemu dong kita. Ya, saya mau ngomongin asuransi. Saya pikir, alah asuransi lagi, saya udah punya banyak nih. Ya boleh lah, namanya juga teman SMA ya, kita ketemu lah ngobrol-ngobrol. Saya kasih tahu saya punya apa aja. Dia bilang, Bim lu hebat, lu top. Lu banyak banget asuransi. Tapi Bim, sorry minta maaf ya. Ada satu yang kurang. Kenapa tuh? Bim, semua asuransi lu ini banyak, bagus. Tapi uang turun cuma kalau lu mati. Kalau misalnya kena sakit jantung, paralyzed, ya, stroke, tiba-tiba nggak bisa kerja, uang nggak turun loh. Hah? Saya mulai kepikiran tuh, waduh, gimana dong? Nah, sinilah pentingnya asuransi proteksi pendapatan, ya. Dimana kalau kita kena penyakit kritis, uang turun nih. Saya dulu tawar-tawar saya mikir, Allah, saya kayaknya nggak ada history nih penyakit kritis, nggak usah lah, ngapain sih? Udah, saya mendingan bayarin untuk asuransi jiwa, pokoknya dapatnya gede tuh. Tapi di usia sekarang saya mikir, iya ya, kalau terjadi apa-apa saya masih usia produktif, tapi saya tiba nggak bisa kerja, ya. Mira, apa namanya, terpapar nih di tempat tidur tuh, nggak bisa kerja. Nah, terus kita mau hidup dari mana? Nah, disinilah gunanya juga asuransi proteksi pendapatan. Oke, asuransi kesehatan lagi-lagi, ya, ini juga penting. Oke, saya sering banget tanyain tuh di apa namanya di counter, di argue, Bim, nggak perlu beli asuransi kesehatan. Kan saya dapat asuransi kesehatan di kantor. Dan saya lebih, iya benar. Betul. Kantor itu fasilitas. Cuma ingat loh, fasilitas itu ada cuma selama Anda bekerja. Lah, kalau misalnya pensiun, kan berhenti. Nah, terus kalau pensiun kan justru penyakit-penyakit banyak keluar tuh. Nah, siapa yang bayar? Baru mikir. Karena apa? Kalau kita nunggu sampai pensiun, baru beli asuransi kesehatan, Masya Allah, mahalnya minta ampun. Sorry ya, mahal banget. Oke. Saya aja pas lihat, bayar premi segini, saya nggak kebeli mas. Nah, akhirnya walaupun saya karyawan, saya dapat asuransi kesehatan ya selama saya bekerja, saya ngambil asuransi kesehatan tambahan loh. Ya, ini ada banyak sekali produk asuransi kesehatan. Jadi yang satu saya ambil tuh, saya bayar premi cuma selama 15 tahun. Tapi saya terproteksi untuk kesehatan saya usia 88. Lah, berarti kan habis saya pensiun, kalau terjadi apa-apa risiko, ya, kena rawat inap, saya tercover asuransi. Tidak mengurus tabungan. Penting loh, catat nih. Tidak mengurus tabungan saya lagi. Nah, Mas Obed saya malah lebih gila lagi. Anak saya masih kecil nih. Dia lahir, saya langsung beri asuransi kesehatan yang sama. Saya bayar premi 15 tahun, ya, saya di usia 15 nih. Tapi coverage-nya untuk rawat inap, itu sampai di usia 88. Kebayang nggak? Saya yang keluar duit sekarang, dia nggak perlu keluar duit apa-apa. Nah, itu perencanaan keuangan tuh
untuk sekarang, untuk masa depan, gitu. Ya, makanya sorry, future people, saya ini sangat insurance minded karena saya lihat tuh dengan bayar premi kita bisa sesuatu gitu loh. Memang bukan uang cash di tangan ya, tapi yang kita dapatkan kalau dalam situasi darurat itu penting. Jadi kalau kita bicara mengenai dana darurat, situasi darurat, menurut saya memang perlu dua. Ada perlu cashnya, tapi namanya asuransi itu penting tuh. Dan ingat loh, kita nih di Indonesia itu asuransi tidak semua asuransi konvensional. Asuransi syariah kan juga banyak banget pilihannya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Asuransi itu banyak ya. Tapi memang penetrasi asuransi di negara kita juga masih rendah. Oke. Saya tidak pernah menyarankan asuransi untuk investasi. Kalau mau investasi, investasi aja deh ya. Asuransi benar-benar untuk proteksi, untuk perlindungan. Perlindungan terhadap risiko kematian, perlindungan terhadap risiko kita tidak bisa bekerja ya penyakit kritis, risiko terhadap ini kesehatan. Itu menurut saya itu yang asuransi. Saya sendiri itu selalu berisi asuransi yang traditional insurance. Oke. Nah, dari situ barulah kita masuk ke investasi. Tapi uang yang kita gunakan untuk investasi harus di luar dana darurat ya. Wajib loh future people di luar dana darurat. Karena apa? Yang namanya deposito udah nggak pasti rugi punya deh. Ya, kita naruh deposit 10 juta, ya kita dapat bunganya bisa naik turun, tapi tetap notional kita, ya prinsipal kita yang kita investasikan 10 juta akan utuh, ya dengan catatan selama banknya tidak bangkrut ya. Oke, tapi akan utuh. Lah, beda sama investasi. Oke, misalnya beli saham nih, ya kan? Saham itu kan harga naik turun nih. Saya misalnya beli saham, saya pakai uang 10 juta tuh. Harga sahamnya 1000 perak. Lah, harga saham turun ke 500 perak. Ya, dijual. Uang saya kan cuma 5 juta. Oke. Jadi, jangan pernah gunakan dana darurat untuk investasi. Dana darurat, ya, mau dimasukin tabungan, no problem. Masukin deposito, nggak masalah. Masukin reksadana pasar uang, no problem. Ya, jangan masukin investasi. Gitu loh. Ya, ini penting ya, future people ya. Moga-moga bisa menjawab Mas Obed tuh, kalau misalnya dana darurat. Kenapa? Dana darurat itu, ingat loh, tidak hanya cash yang kita perlu, tapi perlindungan dalam bentuk asuransi. Ini multiplier efeknya itu bisa jauh lebih gede loh. Ya. Ini tadi buat beberapa teman-teman yang tanya soal dana darurat itu tadi sudah dijawab. Buat merangkum mungkin ya teman-teman, dana darurat itu berarti harus ada cashnya, harus yang liquid gitu ya Mas Bimo ya. Dan satu lagi juga dana darurat bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan itu juga perlu kita perhatikan. Nah, tadi satu poin yang penting yang mau saya tanyakan juga, apakah dana darurat boleh diinvestasikan? Jangan. Jangan diinvestasikan. Red flag kalau orang bahasa sekarang. Karena kalau diinvestasikan ya kita nggak akan tahu resikonya seperti apa gitu. Itu menarik. Itu benar loh Mas ya. Dan future people, saya cerita nih. Ini saya bisa cerita karena ini banyak yang saya alami pribadi, yang saya lakukan juga dalam merencanakan keuangan saya sendiri tuh. Saya bahkan ya itu udah pas anak saya lahir, saya juga beli asuransi jiwa tuh. Nah, saya sempat ditanya nih, saya sempat diplototin sama agen asuransinya. Jadi kalau anak bapak meninggal, bapak yang dapat uang ya. Udah curiga kan, mikirnya, wah nih jangan-jangan nih komplotan nih, ya kan? Saya bilang, enggak mas, saya sekarang mikirnya gini, mumpung saya masih berpendapatan, anak saya masih muda, ya masih kecil tuh, premi asuransi murah banget ya. Ini sementara ini ya memang kalau terjadi sesuatu kan, ini kan saya sebagai, saya dan istri itu sebagai beneficiary nih, dari polis asuransinya. Tapi kalau namanya mengalihkan beneficiary kan gampang banget di asuransi. Saya bilangnya, mas, saya beli asuransi ini bukan untuk anak saya, bukan untuk diri saya. Saya beli untuk cucu saya. Hah? Cucu, Pak? Lah, tapi anak bapaknya masih bayi. Lah iya, masih murah kan? Saya beli sekarang, oke, saya bayarin. Dia berarti bekerja, udah punya modal asuransi jiwa. Yang lagi-lagi bisa jadi modal ke calon mertua kan. Saya udah punya asuransi jiwa nih. Itu nanti untuk cucu saya. Tapi saya bayarin sekarang. Bukan saya membebani anak saya untuk nanti beliin asuransi jiwa untuk anaknya. Gitu. Sampai dibilang tuh, Bim kamu gila deh. Gak apa-apa. Ini mumpung ini masih murah banget, saya bayar nih. Bukan untuk saya, bukan anak saya, untuk cucu saya. Padahal anak saya masih kecil banget tuh. Ya. Nah ini teman-teman yang future people ya. Ini adalah contoh real bagaimana perencanaan bukan jangka panjang lagi. Ini udah jangka panjang banget gitu loh. Ya, cucu loh.
bukan anak lagi. Ya ya, betul. Tapi gimana ya, Mas, ya, untuk kemudian bisa membagi tadi ada beberapa pertanyaan juga, bagaimana kemudian untuk bisa membagi atau mengumpulkan dana darurat baik yang cash maupun untuk yang asuransi gitu. Ini apakah dari struktur alokasi dana yang tadi sudah kita bahas soal kebutuhan dasar, tabungan, apakah itu bisa diambilkan dari tabungan atau dari kantong yang lain gitu? Nah, sebenarnya gini, ini kalau misalnya kita sekarang balik lagi nih ya, mau bicara mengenai berapa sih dana darurat yang cukup, ya Mhm, kan? Nah, saya balikin gini, ini sangat tergantung dari kebutuhan dari teman-teman sendiri ya. Nah, ini ada berapa teman-teman yang memang ini adalah financial planner ya. mhm, Mereka ada patokannya mungkin dana darurat tuh minimum tuh harus 6 bulan 6 bulan gaji nih, ya kan. Jadi ibaratnya kalau dari suatu ya kita masih bisa hidup selama 6 bulan nih dari dana bulan ya. darurat ya. Itu satu patokan. Ya, ada yang bilang tuh jaga-jaga mau setahun jadi dana darurat. Boleh juga tuh, ya kan. Mhm, Tapi fungsi dari gaji kita, oke. Okay? Tapi saya lebih tepatnya lebih senangnya ngelihatnya dari lebih sebagai fungsi dari berapa sih kebutuhan kita, gitu oke. loh. Ya, anggaplah gini deh, misalnya gaji misal per bulan tuh 5 juta. Untuk kebutuhan hidup itu perlu 3 juta misalnya ya. Berarti kalau bilang ya minimum 5 kali 6 ya, itu berarti kan sekitar 30 juta butuhnya. Tapi kalau dilihat tuh ya, sebenarnya tuh yang kita butuh belanja untuk kita hidup kan 3 juta tuh. Jadi kita bisa bilang gini, kalau kita Eee, pakai patokan 6 bulan, minimum 3 kali 6, 18 juta. Tapi idealnya adalah 5 juta kali 6, 30 juta gitu loh. Jadi paling nggak teman-teman harus ada range-nya gitu. Jadi ya ibaratnya kalau misalnya memang ada kebutuhan, dana darurat turun, ya kan kita top up dulu nih, ya kan. Ya minimumnya yang tercapai, target idealnya tercapai gitu loh. Jadi teman-teman lebih enak pakai patokan-patokan seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai asuransi, asuransi juga ini beda-beda nih, orang punya punya pendapat nih. Jadi bilangnya, oh kalau asuransi kita kalau mau aman ya, UP ya uang pertahunan itu adalah 10 sampai 20 tahun gaji gitu loh ya. 10 sampai 20 Uh, ya ya. Ya, betul. Jadi kan UP bisa besar banget tuh. Lah, Mhm, saya inget tuh ya ibaratnya tuh ya, dulu saya ngambil polis ya, eee, polis ini zaman dulu banget ya. Sorry ya future people, mungkin udah ceritanya sudah berbeda ya, tapi saya ingat banget saya waktu umur umur 24 kali ya, saya beli polis tuh UP-nya tuh 1 miliar. Lah, mmm, zaman dulu 1 miliar itu angka gede banget loh, ya 1 miliar. Dan iya, saya bayar per tahunnya premi itu 10 juta per tahun tuh. Lah, kalau 10 juta per tahun berarti kan nggak nyampe sejuta sebulan loh Mas Obed, ya mhm kan? mhm mhm, Saya bayar selama 20 tahun. Jadi kalau hitung-hitung saya bayar 200 juta ya selama periode 20 tahun, tapi saya dapat UP itu sampai 1 miliar. Lah kan gede banget. Nah, itu kan adalah dana darurat kan, gitu loh. Yang kalau terjadi suatu risiko, uangnya akan turun. Sama dengan asuransi penambahan proteksi. Kita UP-nya berapa, kita bayar preminya berapa, itu kan memang faktornya kan beda tuh, ya. Ya mhm mungkin karena usia bertambah, ya mungkin kita bayar preminya lebih besar, ya. mhm Tapi kembali lagi, mumpung future people masih muda, nggak ada salahnya beli asuransi. Dan ingat loh, asuransi, aduh, saya uang nggak banyak nih, nggak apa-apa. Asuransi bisa bisa sebanyak-banyaknya kok. Misalnya ngambil sekarang yang UP-nya 100 juta, mungkin nambah lagi nanti tahun depan yang nambah UP-nya lagi 150 juta. Berarti kan punya 100 sama 150 jadi 250 juta. Itu mhm prinsip asuransi silakan ditambah, nggak ada batasannya. Gitu loh. mhm, Karena risikonya sama. Ya ya, tinggal kita bayar preminya aja. Jadi kalau penerimaan dana darurat, kalau kita pikir dari segi cash-nya tadi ya, ya, patokannya tuh ya berapa teman-teman bilang tuh 6 bulan lah ya. Idealnya 6 bulan gaji kalau ya, tapi saya bilang batas bawahnya ya harusnya 6 bulan dari berapa biaya kebutuhan kita sehari-hari lah, ya kan? Ya, perumpamaan tadi 5 juta gaji, 3 juta kebutuhan, berarti minimum 18 juta, ya mhm idealnya target 30 juta. Tapi tambah lagi dengan asuransi tadi tuh Mas Obed. mhm Moga-moga mhm, bisa menjawab deh Mas. betul betul. Itu tadi, penting itu Mas Bimo soal range ya, bagaimana kita menentukan berapa yang harus kita kumpulkan sebagai dana darurat gitu. Ada yang bilang tadi, 3 sampai 6 bulan dari pengeluaran sebulan gitu kan ya, Mas, ya. Dan Mhm. tapi ada range-nya tadi. Oh, kalau gaji 5 juta misalnya, lalu kemudian pengeluaran kita sebenarnya adalah 3 juta, ya berarti minimumnya 3 juta sampai 5 juta itu tadi. Ya ya, Kenapa saya bilang gitu Mas Obed? Kan gini, kadang-kadang kan kita buat future people yang saya yakin ini memikirkan masa depan kan, ya. mhm
saya juga kenapa saya bilang ini kita juga harus bermain dengan range-range seperti ini. Jangan sampai stres mikirin, "Aduh patokan 5 juta nih, kalau nggak Hmm, 30 juta duit saya nggak cukup nih." Padahal hmm, ya kalau misalnya kepepet sebenarnya kan cukup 18. 18 mhm, juta hidup 6 bulan kan. mhm, Idealnya kan biar kita juga punya buffer, masa lebih tenang, ya 5 juta, ya 6 bulan, berarti 30 juta kan. Jadi mhm, kembali lagi, perencanaan keuangan itu perlu, ya. Tapi jangan sampai kita stres. Ya kita kan memang hidup kan nggak nuntut nih. Karena kan mhm. kita memang perlu uang untuk ini, ya. Ya, ya, Tiba-tiba ada sesuatu, ya yang penting kan kita ada gitu loh. mhm. Yang dikhawatirkan jangan sampai nggak ada deh. Ya, 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 betul. Yang penting ada gitu. Mm-mm. Iya, Iya, itu poin pertama ya. Oke, tapi ini ada yang tanya nih Mas Bimo, ini moga mas. pertanyaan spill asuransi dari Abdil Adel. Spill asuransi yang penting apa aja ya Mas ya? Eee, Kalau Mas Bimo mau membuka asuransinya apa nih yang cocok untuk mahasiswa? Saran Mas Oh, Bimo apa nih Mas? Kan belum bisa nah, ambil semua nih. Nah kalau terbatas apa yang menurut Mas Bimo, yang penting ini dulu asuransinya gitu? ah, kalau gitu boleh nggak kita ke slide 8? Saya sedikit cerita lagi deh, ya. Ya, Ini saya kalau misalnya bikin piramida untuk kebutuhan asuransi, ya. mmm, Sebenarnya yang paling basicnya, yang paling murah itu memang asuransi jiwa. Oke, ambil yang traditional life insurance yang dibilang whole life insurance tuh. Itu yang paling basic dulu deh, ya. mmm, Jadi kalau misalnya kena risiko kematian, ini ada uang turun untuk keluarga. Oke, itu satu, kan itu paling murah. Nah, kemudian kita mulai masuk ke kalau lihat urutannya, saya masuk dari asuransi jiwa dulu, kemudian asuransi proteksi pendapatan, gitu. Nah inilah kalau misalnya kita kena penyakit kritis, uang akan turun, ya. Nggak nunggu kita harus sampai mati, gitu loh. Kan itu kejadian saya bener tuh. Sahabat saya udah ngerangkul, Bim, gue sayang sama lo, Bim. Cuma gue sedih, Bim. Nah kenapa? Asuransi lo, itu duitnya turun cuma kalau lo mati. Lo kalau misalnya lo kena jantung gitu, amit-amit ya, Bim, duit nggak keluar. Wah, itu langsung saya langsung sakit perut loh Mas digituin Mas Obet gitu. Jadi oke, berarti saya memang sadar saya punya kekurangan gitu loh. Tapi ya itu, kemudian kita namanya asuransi kesehatan gitu loh. Karena gini, future people kita bicara faktanya ya. Kalau asuransi jiwa kita bicara premi, nanti pada saat ini polis yang berakhir, kita kena risiko kematian ya, itu uang kembali ya. Uang mmm, pertanggungan kita dapat. Asuransi proteksi pendapatan sama juga. Kita bayar premi asuransi, nanti uang pertanggungan kita dapat. Tapi asuransi kesehatan, sorry ya, maaf ya, kita bicara bicara belak-belakan ya, itu buang duit. mmm, Pokoknya saya bayar premi setiap tahunnya, saya nggak dapat apa-apa balik loh, ya. Tapi mmm, ingat, kalau sekali kita kena rawat inap, bisa habis puluhan, ratusan, miliaran rupiah, disitulah berasa, gitu loh. Jadi ibaratnya kalau kalau asuransi saya makanya saya taruh pola di atas, karena kadang-kadang orang merasa, aduh itu buang duit. Iya, buang duit, betul. Tapi kalau kita pikirkan, misalnya bayar premi asuransi, anggaplah bayar per bulan 250.000, ya, 250.000 aja deh bayar tuh. Tapi kalau misalnya terjadi risiko, misalnya ya, baru bayar nih 10 bulan nih, baru keluar duit 2,5 juta nih, tiba-tiba ini kena penyakit, masuk rumah sakit, bilnya 100 juta. Nah, paling nggak kan sebagian besar kan tercover loh. Padahal tuh premi yang baru bayar kan baru 2,5 juta loh. Ya kan? Itulah orang mulai berasa, oh iya ya, ada dampaknya. Jadi kita benar lihat manfaatnya. Nah, sebenarnya itu yang enaknya juga ya untuk mas-mas ini Mas Abdillah ya. Ini ya, provider asuransi banyak banget dan terus terang ya, sekarang juga bisa banyak dilihat online kok ya. Di IG saya itu banyak tawaran asuransi. Oh, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi perjalanan, cukup 100.000 sebulan. Lah, kan nggak terlalu mahal. Tapi kembali lagi saya bilang tuh, beli asuransi dulu sesuai kemampuan kita. Nanti bisa ditambah, sampai kan menabung. Moga-moga bisa menjawab, Mas. mhm, iya, iya. Terima kasih, Mas Bimo. Semoga Mas Abdillah ya bisa setelah ini dan teman-teman tadi yang tanya soal asuransi, bisa mulai memutuskan kira-kira asuransi apa yang ingin diambil. Soal asuransi, layanan asuransinya udah banyak banget ya, Mas, ya? Banyak, Di Indonesia udah banyak banget gitu dan preminya per bulan nggak tinggi, artinya untuk mahasiswa sangat bisa terjangkau gitu. bisa bisa. Ya, Bahkan ya makanya itu lihat di
di IG ya, lihat di apa namanya, beberapa e-commerce kan juga ada tawaran-tawaran asuransi gitu loh. Jadi sebenarnya itu banyak loh tawaran-tawaran asuransi yang masih sangat affordable, ya, Mhm, sangat affordable. Bahkan saya terus terang ya, kalau saya tiap kali ada perjalanan, mau liburan sama keluarga ya, saya pasti beli asuransi perjalanan. mhm, Murah, tapi kan kalau terjadi sesuatu, ya apalagi kalau bisa perjalanan ke luar negeri, negara orang, ya kan mhm. belum tentu asuransi kesehatan kita cukup untuk nutup kan. Asuransi perjalanan kan nolong tuh dan aduh preminya nggak Iya, iya. mahal. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Bimo itu tadi soal asuransi. Ini pertanyaan juga menarik soal ini mahasiswa ini kemarin lagi rame Mas. Jadi di sebuah kampus besar ada berita, mahasiswa di satu kampus besar di daerah Jawa Barat terkena, terjerat pinjaman online. Tadi ini ada yang tanya juga, lalu gimana nih, mahasiswa agar kemudian ini, selamat pagi, izin bertanya, di beberapa platform sedang membahas tentang banyaknya mahasiswa yang terjerat pinjaman online. Apakah mudahnya akses pinjaman online juga akan mempengaruhi perencanaan? Tapi pertanyaannya kemudian jadi, apakah pinjaman online itu untuk mahasiswa perlu atau tidak? Karena ada yang membutuhkan juga tadi ada yang bertanya, untuk education loan apakah itu kan juga sesuatu yang penting juga ya Mas Bima ya. Nah, tapi bagaimana kemudian untuk bisa membuat kita terjerat dari resiko-resiko pinjaman gitu? Skema seperti apa yang, harus kita atau faktor seperti apa yang harus kita perhatikan agar kemudian kita bisa melakukan pinjaman secara aman gitu, atau kredit bahasanya mungkin kalau Mhm bukan mhm. Ya, ini pertanyaan bagus banget dan terus terang ya, saya, eee, ini topik yang sangat menarik karena begitu mudahnya akses pinjol sekarang ya, dan belum lagi begitu banyak pinjol ilegal, pokoknya terkesan gampang banget dapat duit, ya kan? betul, Gampang banget dapat duit. ya, Tapi justru itu yang kadang-kadang menurut saya itu bisa menyesatkan. Tapi pada saat bersamaan, sebetulnya pertanyaan fundamental yang kita mau jawab, apakah sebenarnya ngambil pinjaman itu jelek? Ya kan? Boleh nggak mhm, kita ke slide 12 deh? Mungkin saya bisa share sedikit mengenai prinsip mengenai ngambil pinjaman, mengenai kredit iya, itu sendiri deh, gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai pinjaman, apakah pinjaman itu baik atau buruk? Saya balik lagi tuh ngeliat tuh kalau kita pinjam uang, kebutuhan itu untuk apa tujuannya gitu. mhm, Jadi di slide 12 ini saya membedakan antara pinjaman yang bagus menurut saya adalah pinjaman untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi needs ya. Pinjaman yang tidak saya sarankan adalah untuk memenuhi keinginan atau wants. Karena balik lagi ya, mhm, sesuatu yang kita butuhkan adalah sesuatu yang kita inginkan. Tapi mhm, waktu kita inginkan, belum tentu kita butuhkan, gitu mhm, loh, ya. Jadi kalau kita bilang tuh a good loan, ya itu pinjaman untuk misalnya beli tempat tinggal, beli rumah, ya. Saya ambil contoh gini deh, saya ambil contoh gini. Misalkan kita mau beli rumah harga hari ini nilainya 150 juta, ya, 150. Saya mau menabung setiap tahunnya 10 juta. Berarti ya, kalau hitung-hitung, saya perlu waktu 15 tahun sampai uang saya cukup untuk beli rumah dengan nilai 150 juta. mmm, Tapi future people jangan lupa, namanya inflasi, harga naik. 10 tahun lagi, rumah yang tadi yang hari ini nilainya 150 juta, mungkin 10 tahun lagi udah 250 juta. Lah, mmm, kita baru nabung 150 juta, nggak kebeli lagi, ya kan? Saya nabung lagi 10 tahun, oke, udah 250 juta, mungkin mhm, harga rumahnya 350 juta, 500 juta, ya kan? Jadi kembali lagi itu karena kan kita kena dilema di mana kenaikan harga ya dengan kenaikan pendapatan kita tidak seimbang gitu loh. Di sinilah manfaat adanya pinjaman ya. mmm, Ini peran bank bisa membantu untuk membeli rumah idaman ya. Bang, saya punya uang tabungan sekian, saya beli rumah nilai 150 juta, saya mengambil kredit. Oke. Terbantu. Saya bisa beli rumah yang nilainya 150 juta hari ini. Tinggal yang tadi uang tabungan 10 juta ya, tambah-tambah bunga itu bisa buat bayar cicilan selama 15 tahun ya. Itu kan sesuatu yang baik tuh gitu loh ya, ya. Sama juga untuk misal motor gitu. Ya, kalau misalnya di Indonesia memang yang namanya student loan ini kan nggak banyak, nggak ada sebenarnya produk realnya student loan. ya, ya, betul, Di Amerika kan student loan ini kan besar banget ya kan. ya, Tapi yang saya sekarang sangat tidak menyarankan adalah pinjam uang untuk memenuhi keinginan, untuk konsumtif gitu loh. Ya, beli barang yang kita pengen gitu. Wah, sekarang kan lagi banyak yang apa namanya, wah pengen beli iPhone 14 nih, ya kan lagi hits banget gitu loh. Pinjam-pinjam uang aja deh untuk beli deh. ya,
apa iya perlu nih, ya kan? Dan sebenarnya apakah dilarang juga? Enggak juga gitu loh. Tapi harus kita ingat ini, kita pinjam uang harus selalu berpatokan cicilannya tuh harus sesuai dengan kemampuan saya bayar. Jadi yang saya tidak bilang tadi tuh, maksimum 30% dari pendapatan kita nih, gitu loh, ya kan? Jadi kalau misalnya yang tadi bilang jangan pernah pinjam uang untuk investasi itu juga ya, dan darurat jangan untuk investasi. Saya tambahkan lagi nih, jangan pernah pinjam uang untuk investasi, ya. Saya pinjam uang 10 juta, saya beli saham 10 juta, ya, harga 500 perak. Kripto, Mas. Harganya turun 250 perak, tinggal 5 juta. Lah saya gimana mau balikin pinjamannya kan? Nggak mungkin kan? Jadi jangan pernah minjem uang untuk berinvestasi, ya. Jangan pernah belanja berlebihan, ya, melebihi kemampuan kita untuk bayar. Itu modal, ya. Dan future people, dan kayak ada teman saya tuh, itu juga, aduh, benar-benar tuh dodol tuh. Dia bilang, Bim, gue smart, Bim. Kenapa tuh? Gue punya cicilan tuh nggak lebihnya dari 20% gaji gue. Gue lebih konservatif. Wah, hebat. Tapi pinjamannya berapa? Wah, 4. Alah, bro, kalau misalnya 4, cicilan masing-masing 20% dari pendapatan. Berarti 80% pendapat bayar untuk cicilan. Ya, kacau dong. Oh iya ya. Aduh, mau pingsan dengernya kan. Jadi, kalau kita bicara mengenai pinjol ini, sebenarnya apakah pinjol jelek itu menurut saya juga enggak. Kenapa? Kalau kita lihat dari demografi penduduk kita membagi dari segi kacamata perbankan ya, kita lihat nih, masyarakat kita yang bankable ya, bankable itu sekitar 40-42% daripada masyarakat ya yang eligible tuh. Yang kita bilang tuh segmen yang underserved sekitar 40-an persen. Terus ada segmen yang unbankable, yang ibaratnya bank nggak mungkin deh ngasih kredit ke mereka. Ya, itu mungkin sekitar 18-20%. Pinjol sebenarnya kalau kita lihat, yang manfaat dengan ada pinjol juga, pinjol itu lebih target pada segmen yang unbankable dan underserved, gitu loh. Nah, kalau misalnya digunakan dengan baik, ya, misalnya saya ngambil kredit ini untuk usaha nih, sebenarnya itu boleh-boleh aja, ya. Mungkin saya nggak bisa dapat pinjaman dari bank, saya terpaksa ke pinjol untuk usaha. Nah, tapi kalau usahanya menghasilkan, dia bisa bayar cicilannya, nggak masalah, gitu loh. Tapi kalau misalnya pinjol, di mana kita nggak punya kemampuan untuk mengembalikan, wah itu sih cari perkara mas, gitu. Maaf ya teman-teman future people ini jawaban panjang untuk pertanyaan pendek. Tapi memang kalau kita harus lihatnya memang secara lebih holistik nih pinjaman itu baik atau buruk. Dan saya bilang tuh sangat-sangat tergantung dari kebutuhannya. Dan kalau kita kaitkan dengan kondisi resesi ya, saya balikin lagi dari kondisi pandemi. Selama pandemi kenyataannya banyak orang kan juga kan yang kena PHK atau gaji dipotong ya. Ini kesian juga dengan cerita-cerita yang banyak juga yang karena wah ini keluarga nih suaminya di PHK. Udah mereka butuh untuk hidup, oke, pinjam uang deh dari pinjol nih. Nah, dan mereka cuma lihatnya bahwa oke, saya pinjam dari pinjol 50 juta nih. Tapi mereka nggak perhatikan berapa cicilannya. Gitu loh. Jadi yang artinya mereka kaget kan, loh kok saya bayarnya sekian banyak gitu loh. Ya kan? Bisa ya ngambil pinjaman tapi harus balikin cicilannya tambah bunga, kok malah duit yang sebalikin bisa sampai 80 juta gitu loh, padahal pinjaman cuma 50, ya kan? Karena memang bunganya tinggi. Jadi sebenarnya itu kesian, tapi di sisi lain juga ya masih untung juga sih ada outlet seperti pinjol untuk bantu orang-orang yang memang kepepet banget gitu loh. Tapi ya saya selalu sharing sama teman-teman, jangan pernah ambil pinjaman di mana cicilan itu melebihi kemampuan kita untuk bayar. Itu udah penyakit banget tuh. Please ya. Itu sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Nathan De Coco. Ini bertanya, nah bagaimana caranya untuk menentukan kapan kita siap saat mengambil pinjaman? Berarti jawabannya adalah ya saat ini ya, kita punya pendapatan yang bisa untuk membayar cicilan tersebut gitu ya. Iya, Mas ya. sebenarnya bisa bilang gini Mas Nathan ya. Kalau pendapatan kita stabil atau enggak kita ya kalau misalnya pendapatan stabil ya atau kita tahu nih bahwa ini oke, ada pendapatan rutin yang bisa masuk, oke. Iya, kita bisa gunakan untuk misalnya ambil pinjaman gitu loh. Tapi kembali lagi pinjamannya untuk kegunaan apa nih, ya kan? Sebetulnya yang problem adalah ya saya kerjanya freelance gitu loh. Ya, banyak kalau ada pekerjaan dapat duit, kalau nggak ada kerja nggak ada duit. Nah, itu cari penyakit tuh ya. Tapi sebenarnya apakah bisa dilakukan? Sebenarnya bisa dengan catatan kita merencanakan keuangan. Bayangkan begini, saya ambil contoh nih ya. Freelance nih, ini sekali-kali dapat job mungkin dengan dapat job. Oke,
Berarti kalau saya punya uang, kira-kira saya punya uang lebihnya, saya bisa sisihkan ya. Mungkin saya ngambil patokannya uang yang saya punya lebih nih, yang saya ada tabungan mungkin, paling tidak bisa nutup cicilan selama 3 bulan gitu. Hmm. Selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya kita freelance, bisa-bisanya pinjaman, tapi pastiin bahwa saya punya tabungan cukup untuk misalnya 3 bulan cicilan. Oke. Jadi pas dapat job, duit lagi kan? Ya kita selalu ngatur cash flow-nya supaya dapat bisa untuk memenuhi cicilan paling nggak 3 bulan deh. Itu berarti lebih tenang. Kalau uang cukup hanya untuk 1 bulan cicilan, aduh, itu agak ngeri-ngeri sedap tuh, ya kan? Tiba-tiba, wah, job nggak dapat nih. Wah, gimana bayar cicilannya kan? Hidup aja duitnya nggak cukup, boro-boro bayar cicilan kan? Nah, itu yang risiko gitu loh. Jadi sebenarnya saya bilang, ambil pinjaman bisa anytime. Oke, tapi kita pastikan dulu untuk apa objektifnya, tujuannya, ya. Jangan yang konsumtif, coba cari yang produktif gitu loh, ya. Kalau untuk cari tempat tinggal nggak masalah, ya kan? Ya kalau kita sampai kepepet pun, ya udah rumah dijual kan, masih ada uangnya kan, masih ada nilainya, gitu loh. Tapi jangan pernah ambil pinjaman untuk konsumtif di luar kemampuan kita untuk bayar. Itu yang mungkin saya bisa tambahkan deh untuk menjawab pertanyaan Mas Nathan. Ya, terima kasih. Itu termasuk tadi itu penting karena teman-teman jujur ya Mas Bimo ya, teman-teman mahasiswa dan anak muda itu kan juga banyak yang tergiur ke investasi investasi seperti kripto dan sebagainya. Sebenarnya itu nggak masalah. Yang menjadi masalah kan ketika sumber dananya itu dari pinjaman gitu. Makanya tadi Mas Bimo statement jelas bahwa ya pinjaman jangan sampai investasi dari uang pinjaman atau uang pinjaman digunakan untuk investasi. Jangan sampai. Pokoknya dana darurat jangan dipakai untuk investasi aneh-aneh. Ya. Pinjaman jangan pernah pakai untuk investasi. Itu udah cari penyakit banget ya. Ya. Betul. Karena future people saya terus cerita ya, tahun lalu kalau kita lihat kan kripto kan lagi melejit banget tuh. Semua orang pengen beli, pinjam uang. Betul itu Mas. Begitu pinjam ya, udah beli harga di atas, harga drop. Ya, nangis semua deh, ya kan? Dijual jual rugi. Tapi tetap harus bayar utangnya kan. Nah, itu kan ngeberatin kan. Waduh, itu jangan deh. Gitu loh, ya. Dan sebenarnya gini, ini kan banyak pertanyaan bagus nih ya kira-kira investasi seperti apa. Nah, teman-teman di dunia digital sekarang begitu banyak perangkat yang available loh untuk teman-teman bisa bikin simulasi ya. Kira-kira butuh berapa untuk untuk pensiun, misalnya beli rumah, biaya pendidikan dari segi kita mau nabungnya. Mungkin kalau boleh kita bisa nggak ya ke slide 14 deh. Saya kasih simulasi dikit deh untuk teman-teman future people nih gitu. Jadi gini, di dalam aplikasi Digibank ya dari DBS, kita tuh di bawah itu ada menu investasi, ada namanya goal calculator gitu, goalculator ceritanya. Oke. Di mana kita coba bantu untuk teman-teman bisa melakukan perencanaan, ya kan? Karena apa? Ini kan nabung ya, kalau saya ambil contoh yang tadi ya, kita untuk misalnya beli rumah 150 juta, ya kita nabung tiap tahun tuh 10 juta. Tapi kan kalau kita 10 juta kan dapat bunga juga nih. Lah, bunga ini kan menambah. Jadi mungkin kita akhirnya nggak perlu real 10 juta setiap tahunnya, tapi 10 juta dia dapat bunga, 10 juta lagi dapat bunga lagi. Ya kan akhirnya kan dengan berbunga kan ini kan total jumlah nilainya itu kan bertambah tuh gitu. Jadi ada beberapa tools yang teman-teman future people bisa gunakan untuk misalnya bikin simulasi keuangan nih. Ada deh misalnya mau beli barang impian nih ya. Kalau misalnya pada mau beli iPhone 14, coba deh itu coba tes dulu yang barang impian tuh fiturnya lihat seperti apa. Tapi juga untuk misalnya dana pensiun, rumah idaman gitu, biaya pendidikan ya atau untuk dana darurat. Ini pilihannya banyak karena memang kalau kita mau menabung, kita mau menyisihkan uang ya, kita bikin perencana. Ya kan rencana kan harus jelas nih tujuannya apa nih? Untuk saya pensiun, saya mau beli rumah, saya mau sekolah, ya saya butuh dana darurat. Pilihan tuh banyak banget yang tersedia. Nah, tinggal teman-teman lihat nih kira-kira bagaimana simulasi yang terbaik tuh. Dan ada juga nih dan memang ya saya boleh jualan dikit ya. Yang di Digibank ini cukup bagus kok ya. Karena dia akan juga bisa kasih tahu nih produk yang disarankan apa nih. Reksadana ya atau obligasi itu ada gitu loh yang kita bisa sharing. Jadi paling tidak membantu juga. Kenapa? Ya pilihan instrumen itu sekarang banyak banget. Oke. Jangan sampai teman-teman juga salah pilih gitu loh. Jadi ini contoh. Jadi mungkin kalau kita boleh ke slide berikutnya, nih kayak contoh nih simulasi untuk misalnya dana pensiun nih. Oke.
Saya bikin simulasinya untuk future people nih, anggapannya kalau udah lulus ya. Jadi kalau misalnya dari goal calculator-nya di slide 15, ini akan kelihatan field-fieldnya yang harus diisi nih, ya. Berapa nih usia sekarang? Kira-kira target usia pensiunnya berapa, ya? Berapa tahun pendapatan yang dibutuhkan untuk misalnya masa pensiun gitu loh, ya. Dan kira-kira nih berapa sih pengeluaran per bulannya, ya. Dan kita lihat nih ada pilihan investasinya, ada yang bisa konservatif, ya. Kita estimasi simulasi bunganya 3%. Ada juga yang moderat mungkin 6%. Ada yang agresif juga 10%. Nah, kalau di slide berikutnya, saya udah coba bikin simulasi untuk teman-teman future people nih, ya. Di mana saya anggap ya lulus kuliah mungkin usia 24, pensiun usia 55, ya. Anggaplah kita mau 25 tahun pendapatan nih, gitu loh. Jadi ya sampai kita anggaplah usia 80 ya misalnya ya, gitu. Oke. Dan pengeluaran per bulan kira-kira ya mungkin nanti dengan inflasi anggaplah pengeluaran per bulan 20 juta. Dan kita ngambil scenario investasi yang moderat yang mungkin pendapatnya sekitar 6%. Nah, hasilnya ini akan keluar nih, gitu loh, di slide berikutnya nih, ya, yang menunjukkan bahwa target dana pensiun yang kita perlukan pada saat kita pensiun itu nilainya adalah kalau boleh ke slide berikutnya, ini dana yang diperlukan itu sekitar 6 miliar. Jadi yang harus kita sisihkan untuk mencapai target pensiun kita itu 66 juta per tahun atau per bulannya sekitar 5,5 juta per bulannya. Nah, mungkin target agresif karena kita mikirnya ya saya mau hidup enak, saya mau spend 20 juta per tahunnya gitu loh. Tapi teman-teman kan bisa bikin berbagai skenario. Ini mungkin skenario kalau kita bicara ideal nih, ya kan? Kira-kira berapa? Tapi teman-teman juga bisa nyoba-nyoba nih, oh mungkin saya dari usia 24, saya mau investasi kira-kira mungkin nggak sampai segitu besarnya. Oke. Mungkin tahun depan gaji saya naik, saya tambahkan investasinya. Jadi ingat, kita namanya nabung, itu kan kita bisa nambah terus. Kalau kita bilang tadi yang rasio minimum 10% dari pendapatan, ya insya Allah kan pendapatan kita bertambah terus ya. Jadi 10% itu kan juga akan bertambah terus juga nih, gitu loh. Tabungan 10% bertambah, kita sudah sisihkan berapa yang cukup untuk yang dana daruratnya. Mungkin dari selebihnya kita udah beli asuransi sebagai tambahan untuk dana daruratnya, ya. Nanti nambah lagi kita bisa nabung berapa yang cash yang tetap kita mau pegang, ya. Habis itu kalau nambah lagi, ya inilah uang kita gunakan untuk investasi, oke. Okay? Dan ingat patokannya selalu adalah uang yang kita pakai untuk investasi adalah uang yang tidak kita perlukan. Jadi kalau hilang, udah kita nggak sengsara deh, ya. Sedih sih pasti sedih lah ya. Tapi nggak sampai kita hidup jadi sengsara gara-gara nih uang investasi hilang. Jadi kembali lagi, menabung dulu, asuransi dulu, baru investasi. Ya, investasi ibaratnya upside-nya aja lah untuk nambah gitu. Jadi kembali lagi, ini pilihan untuk coba goal calculator ini cukup banyak ya. Future people bisa coba-coba gitu loh. Dan nanti akan kasih lihat patokannya. Oh, kalau gitu instrumennya apa yang cocok tuh? Nah, misal reksadana, misal obligasi, ya. Reksadana seperti apa? Apakah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, kan macam-macam pilihannya. Jadi menurut saya ini tools yang sangat-sangat membantu karena kadang-kadang juga banyak saya ditanya juga, Bim sekarang saya mau investasi masuk apa ya? Gitu loh, saham atau obligasi. Ya, saya balikin dulu. Ini tujuannya apa nih? Apakah yang uang untuk pensiun ini yang mau diinvestasikan apa nih? Mau uang pensiun mau ditambah atau nih memang ada lebihan cash? Itu kan pasti akan berbeda tuh prinsipnya, gitu. Moga-moga bisa menjawab, ya, bisa menambah Mas Obed. Ya, mungkin ada contoh lainnya Mas Bimo. Ini kan yang pensiun ya, mungkin udah. Ini pensiun. Coba gini deh, mungkin yang lebih realnya yang kita banyak ngomongkan soal dana darurat. Boleh nggak kita misalnya ke slide 29 deh. Nah, kembali lagi ini simulasi dana darurat. Jadi kalau kita lihat ke slide berikutnya yang simulasi untuk dana darurat. Nah, ini field-fieldnya berbeda nih, ya kan? Jadi kita lihat nih kalau misal untuk yang dana darurat, field-field yang perlu diisi di slide 30, itu ada mulai dari berapa sih target dana darurat kita. Nah, misalnya kita hitung nih, oke, saya mau 6 kali gaji, ya, atau 6 kali dari pendapatan. Udah, kita masukin angkanya, oke. Ditambah lagi, ada nggak investasi saat ini?
Ya, Mhm. bisa ada investasi, ya mungkin maksudnya juga bisa tabungan, bisa aja enggak kan, ya. Terus masukin ini mau nabung berapa lama investasinya. Dan kira-kira nih profil risikonya seperti apa? Apa yang konservatif? Apakah yang moderat? Apakah yang agresif gitu loh. Jadi kalau di slide berikutnya, saya coba masukin deh ya. Anggaplah bahwa kita mau punya target dana darurat 50 juta. Sekarang saya lagi nggak punya investasi. Pokoknya saya mau mulai dari nol nih. Oke. Saya mau nabung untuk dana darurat ini sekitar 48 bulan, mungkin 4 tahun. Oke. Dengan profil risiko konservatif deh saya, namanya juga dana darurat dah, jangan terlalu agresif deh. Nah, di hasilnya akan menunjukkan di slide berikutnya bahwa total investasi yang kita perlu lakukan setiap bulannya sekitar 979.000 ya. Hanya sampai sejuta loh future people. Tapi karena patokannya ini 4 tahun ya. Mungkin kalau dipendekin jadi 2 tahun, 3 tahun, mungkin uangnya tambah tuh lebih. Dan dia akan langsung kasih tahu nih kira-kira nih alternatif produk investasi ya untuk memenuhi target ini karena kita ngambil profil risiko yang konservatif ya. Jadi cuma anggaplah asumsi 3%. Bisa masuk tabungan, bisa masuk deposito, bisa juga masuk reksadana pasar uang gitu. Nah, saya coba membandingkan, ingat ya, angka 979.000 ya per bulannya. Ya. Di slide berikutnya, saya tadi kemarin saya coba bikin simulasi lagi nih. Di badan ini anggaplah dana daruratnya sama 50 juta nih ya. Periode 48 bulan. Tapi saya sekarang ngambil profil investasinya agresif nih. Jadi dengan target pendapatan 10%. Nah, di slide berikutnya akan kita lihat nih hasilnya. Sekarang kita cuma masukin uang 844.000 rupiah, bukan 979.000. Oke, untuk Sip. mencapai angka 50 juta dalam jangka waktu 4 tahun. Ya. Tapi lihat teman-teman, ini sekarang alternatif produk investasi, karena kita ambilnya lebih agresif, dia akan menyarankan untuk masuk reksadana saham, karena pendapatnya bisa lebih tinggi, gitu. Jadi ini loh manfaatnya dengan ada simulasi, future people bisa nyoba-nyoba nih, ya kan? So coba ini, coba simulasi ini, kira-kira mau target berapa angkanya, periode berapa lama, saya mau konservatif, mau agresif, dan pilihan produknya apa. Jadi ini adalah tools-tools perangkat yang sudah available hari ini yang future people bisa gunakan ya. Inilah indahnya hidup di zaman digital ya. Kalau Bisa saya kita zaman dulu tuh nggak ada, dulu kita ngitung sendiri pakai Excel atau apa. Waduh, gitu ya kan. Belum lagi nggak ada rekomendasi produknya. Jadi kita nyoba-nyoba milih-milih sendiri. Jadi ya future people ini kalian hidup tuh di zaman, saya nggak bilang zaman enak ya. Kalian hidup di zaman digital di mana akses untuk segala informasi, akses untuk bisa melakukan investasi, akses untuk asuransi, ya menabung, itu akses itu mudah gitu loh. ya, ya. Teman-teman bisa Moga-moga bisa membantu tuh Mas Obed ya. tentu. Ini fitur dari Digibank yang bisa di-download oleh siapapun ya Mas Bima ya? Tinggal buka, tinggal daftar aplikasinya itu juga Ya. nggak susah kok buka rekening di Digibank ya. Hmm. Terus itu semua fitur itu bisa langsung bisa diakses kok gitu loh. Jadi terbuka untuk siapapun. Iya, benar-benar bisa membantu untuk kita mulai merencanakan keuangan kan itu, Mas? Mm-mm, mm-mm, Mhm. gitu. Karena pada akhirnya, karena kita nggak, teman-teman nggak punya bayangan. Kita sekarang bicara nih, kira-kira potong berapa sih 10%-nya. Ya. Tapi mungkin kalau punya target kayak tadi 50 juta, ya, investasi sekian, ya. Mungkin buat teman future people, oh itu nggak nyampe 10% dari pendapatan saya, mungkin cuma 5. Oh ternyata ini adalah 15% gitu loh. Ya, kan future people tinggal menyesuaikan, gitu loh. Ya. Apa yang paling pas untuk mereka. Karena namanya juga personal financial planning. Ini kebutuhan pribadi. Lah, kebutuhan saya berbeda dengan kebutuhan Mas Obed, berbeda dengan future people yang lainnya. Jadi, kita sesuaikan dengan kondisi kita, sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan paling utama sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau memang ya kita misalnya baru mulai kerja, ya, belum ada pendapatan nggak terlalu besar, belum mampu untuk menabung, nggak masalah, tidak soal, ya. Tapi saya percaya future people punya kemampuan untuk menambah terus penghasilannya over time. Nah, kalau sudah mampu, ya mulailah menabung, gitu loh. Ya, Mhm. ini sesuatu untuk persiapan masa depan. Tapi jangan dipaksa, jangan harus ngirit sampai ya kita sendiri itu sengsara gitu loh. Ya, ini bukan situasi di mana sengsara membangun nikahnya. Ini sengsara benar-benar sengsara loh. Jadi Iya, ya iya. kita nggak boleh lupa untuk enjoy life.
Kalau kita nggak bisa menikmati hidup, ya berapa kita kerja, berapa kita punya uang, ya kan? Betul, itu poin-poin penting gitu yang membuat kita harus realistis gitu. Iya, Penting iya. penting, mhm. Mas Bimo, ini balik lagi, itu tadi kita udah tahu soal fitur-fiturnya, mulai merencanakan dan akhirnya kemudian, apa namanya, alat investasinya seperti apa yang tadi sudah disarankan juga. Nah, kalau ini ada pertanyaan dari Tessa Agita, eee, perencanaan keuangan untuk masa depan itu lebih baik dengan menabung atau investasi? Tadi sudah ada jawabannya, tapi pertanyaan kedua yang menjadi menarik, bagaimana tips memulainya nih, Mas? Setelah Oke, kita tadi oke. udah tahu nih, direkomendasikan oleh Digibank, oh kita perlu pakai, eee, A, B, C, D. Nah, bagaimana untuk memulainya? Tipsnya apa nih, Mas? Oke, gini, ini adalah pertanyaan yang terus saya ini jawabnya tuh gampang-gampang susah. Dalam arti gini, ya, oke, boleh nggak kita lihat ke slide 7 deh? Mungkin saya sedikit sharing mengenai produk-produk yang tersedia, gitu loh, ya kan. Jadi gini, mungkin saya pertama-tama, ya, future people, kita bedakan antara prinsip menabung, ya, di mana ini adalah, eee, bisa dibilang tuh investasi tapi yang risikonya minim sekali. Aman-aman aja lah kita ya. Versus investasi yang risikonya menengah sampai risiko tinggi. Kalau kita lihat produk-produk yang tersedia di pasar ini banyak banget. Kalau produk perbankan sederhana banget ya. Ada tabungan, ya, ada Ya, rekening giro, ada deposito. Ini saya bisa jamin 100% produk perbankan itu aman, oke. Prinsipal oke. tidak akan hilang, ya. Ini juga ada asuransi deposito dari LPS, oke. Satu-satunya situasi kalau misalnya banknya bangkrut, tapi itu pun masih ada LPS yang akan bantu gitu loh, ya. Adalah produk-produk yang risiko amat sangat rendah, ya. Mmm, Kalau Anda percaya dengan bank, percayalah bank itu tugasnya adalah menjaga uang future people ya, ini aman. Terus kita masuk ke produk-produk pasar modal. Memang kita ada kayak sudah berharga. Ya, kalau kalau future people lihat kan pemerintah kan banyak menerbitkan obligasi retail ya. Sekarang ya, kan yang lagi dipasarkan adalah sukuk tabungan 009. Oke, ada obligasi retail Indonesia ORI, ada sukuk retail, ya kan, ada sukuk tabungan. Banyak banget ini pemerintah mengeluarkan obligasi yang memang diperuntukkan nasabah retail. Itu luar biasa banget, ya. Dan kita ngelihat track record-nya selama beberapa tahun ini, jumlah investor dari kaum milenial itu banyak banget ya yang beli. Dan ya memang pembelian minimum cuma 1 juta ya. Siapapun bisa beli. Itu udah sangat membantu dan namanya juga obligasi terbitkan pemerintah. Risiko amat sangat rendah ya. Apa iya nih kita percaya NKRI nggak akan mampu membayar kembali obligasi-obligasi kan enggak ya. Jadi ini adalah investasi yang amat sangat aman ya. Kalau saham memang risiko tinggi. Saya tidak akan pernah menyarankan untuk masuk saham ya kecuali kalau misalnya future people udah punya pengalaman investasi ya. Tidak mmm, takut untuk rugi ya. Udah punya cukup uang yang disisihkan, oke, saya udah punya tabungan, saya ada dana darurat, saya cukup untuk kebutuhan hidup saya masih ada excess cash sekian, ini bisa saya pakai berinvestasi. Jadi kalau hilang pun yang lainnya aman. Ya, patutnya itu loh future people itu penting banget loh. Ya, mhm. hanya uang yang ibaratnya Anda bisa ibaratnya bisa dibuang, itulah masuk investasi. Oke. Bukan uang Ya, panas gitu ya, Mas, ya? bukan bukan uang yang kita memang butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari lah ya. Oke. Itu penting banget tuh. Nah, kemudian ada reksadana yang juga sangat membantu nih ya. Reksadana pasar uangnya memang berisiko minim, yaitu kita dapat bunga terus, itu mirip-mirip kayak deposito. Ada pendapatan tetap di mana ya itu kayak beli obligasi. Ada yang saham, yang reksadana saham ya memang kayak beli saham. Tapi ada juga reksadana campuran. Memang ada komponen pasar uangnya, ada obligasinya, ada juga sahamnya gitu loh. Nah, sebab itu saya sering tanya, Bim, kalau ada deposito bank, ngapain sih repot-repot tuh masuk ke reksadana? Nah, Mmm, future people ini di menarik. zaman sekarang, future people tidak boleh melupakan pentingnya juga pajak tuh, oke. Pajak pendapatan, ya ini kan adalah kewajiban kita untuk membayar loh. Nah, kita nih dibantu ya peraturan di mana reksadana itu tidak dikenakan pajak. Jadi Mmm, kalau deposito kena pajak 20% withholding tax, reksadana tidak kena pajak. Jadi ya mungkin returnnya sedikit lebih rendah daripada returnnya deposito, tapi kalau setelah dipotong faktor pajaknya, ya mungkin akan sedikit lebih tinggi lah. Jadi ada manfaatnya dengan masuk reksadana bisa mengurangi beban pajak kita. Ya, kita bukan menghindari pajak ya,
Dan memang kita diuntungkan produk reksadana ini memang ada kelonggaran pajak buat kita sebagai investor gitu loh. Jadi kalau misal mau mulai investasi, saya selalu kan bilang tuh, kalau tabungan udah ada ya, mau mulai investasi kecil-kecilan, oke, mulai dulu dari satu obligasi pemerintah dan kedua reksadana pasar uang, oke. Kalau udah nyaman, udah enak, mungkin bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap gitu loh. Mhm. Ya, sedikit lebih berani, sedikit ada lebih uang lebih, masuk reksadana campuran gitu loh. Ya, sampai mungkin akhirnya nyaman ya bisa aja masuk saham gitu loh. Jadi kita ingat bahwa tujuan investasi adalah untuk mendapat pendapatan lebih, oke? Lebih daripada yang kita terima dari deposito, ya. Tapi kalau kita mau aman, kita happy-happy aja, udah deposito aja juga nggak masalah, oke? Kita nyaman, sudah berharga nggak masalah. Tapi kalau kita mau lebih dikit, ya silakan berinvestasi. Tapi namanya mau dapat return lebih tinggi, risikonya juga lebih tinggi gitu loh. Jadi ya, saya selalu menyarankan patokan, udah memasuk investasi, sudah berharga pemerintah, reksadana pasar uang dulu. Itu aja dulu deh. Kemudian kalau udah nyaman, baru deh mulai ke produk-produk lainnya. Mungkin Ya, gitu ya, Mas Obed. betul, betul. Dan untuk kalau pengalaman saya sih reksadana sekarang bisa dimulai dari dana yang paling kecil ya, Mas, ya. Dan kemudian 10.000 perak Mas. 10.000 bisa 10.000. betul. Aduh, itu saya cerita loh. Ini ya kembali lagi jangan ngomong umur ya. Tapi saya baru mulai kerja mau beli reksadana. Aduh, minimum untuk masuk ya 5 juta untuk beli reksadana. Itu Iya, iya, tabungan berapa lama tuh bisa masuk reksadana loh. Ya. Sekarang 10.000 perak saya benar-benar bisa. amazed banget loh. Iya. Jadi ini dengan era digital itu sangat gampang diakses loh teman-teman. Sangat gampang ya. Ya, jangan 10 ribu ya. Kalau misalnya bisa tabung bisa 100.000 gitu loh. Itu akan lebih lebih berasa lah ya. Jadi ya kembali lagi. Tidak ada yang menghalangi future people untuk berinvestasi. Yang menghalangi cuma adalah keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan informasi, ya, profil risiko kita, dan mungkin berapa uang kita punya. Tapi kembali lagi, kolom investasi hari ini pun udah bisa, gitu loh. Betul, betul. Eee, itu Mbak Tessa kita dan beberapa teman-teman yang menanyakan soal investasi, ini sudah dijelaskan, kita jadi tahu bagaimana perbedaannya dengan menabung gitu, lalu kemudian tipsnya mulai dengan yang paling aman dulu dan nilai dengan ya kalau pengen mencoba belajar kalau pengalaman saya Mas Bimo ya, saya belajar dengan cara yang ya yang paling murah dulu gitu, terus sambil mempelajari fitur-fitur dalam reksadana. Nah, itu nanti kita akan jadi mulai paham bagaimana, Hmm, cara bermainnya begitu dalam tanda kutip. iya, Kita iya. bisa menambah terus gitu kan Mas, Mm-mm, mm-mm. uang yang kita Dan, investasikan. dan satu tips juga ya untuk future people ya. Mungkin kalau sekarang masih single, ya, enaklah kita ngatur-ngatur sendiri kan, keuangan kita mau taruh reksadana atau apa. Tapi saran saya kalau misalnya sudah mulai berkeluarga itu menjadi keputusan bersama gitu loh. Mmm, Terutama kalau investasi ya, oke. harus ya itu Karena Mas ya? itu sebaiknya iya gitu. Kalau enggak itu bisa jadi pertikaian dalam keluarga tuh. Lah, Mas, ditaruh di saham tuh sahamnya harganya drop. Lah, terus uang belanja gimana? Aduh, nggak penting banget deh ya. Jadi kalau kayak gitu tuh itu sebaiknya disepakati bersama gitu loh. Asuransi pun itu juga penting diketahui bersama gitu loh. Jadi jadi kita tahu ya sama-sama bahwa ini untuk perlindungan bersama kan gitu loh. Ya, itu penting Iya, tuh. Jadi ya saya waktu sebelum married saya punya polis asuransi, terus pas married ya udah saya mulai nambah polis asuransi untuk istri saya juga gitu loh. mhm, begitu. Siap Mas Bimo, terima kasih itu udah menjawab pertanyaan beberapa teman-teman ini. Eee, teman-teman waktu kita sudah mepet Mas Bimo juga, kita sudah tinggal sedikit lagi, tapi ada satu pemberitahuan teman-teman, eee, untuk nanti akan ada pengumuman 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan GoPay sebesar Rp100.000 per orang. Sebenarnya bukan GoPay sih, e-wallet untuk teman-teman. 3 pertanyaan terbaik yang tadi sudah kita bacakan dari awal sampai akhirnya nanti. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Mas, ya? Sebelum nanti Coba kita coba. Ini saya terus terang ya, saya tuh apa namanya seneng banget loh. Future iya, people ini banyak yang mengajukan pertanyaan. Jadi memang menunjukkan bahwa ini perencanaan keuangan tuh bukan sesuatu yang mudah.
Tapi pada saat bersama saya juga menekankan bukan sesuatu yang sulit juga gitu. Jadi ya kita sama-sama lah ya. Betul betul. Belajar bareng prinsip-prinsip dalam financial planning gitu. Nah, Mas, ini Mhm. tadi ada pertanyaan melanjutkan soal investasi tadi, dari Nara. Untuk menentukan portofolio risk kita soal investasi, berapa persen dari pendapatan bulanan kita sih, Mas? Kalau, ini yang portofolio risk soal tadi agresif atau konservatif itu tadi, bagaimana Mmm, menentukannya? oke. Gini, yang jelas ketika kita mulai berinvestasi ya, pasti aplikasi apapun yang digunakan termasuk digibank, itu pasti akan melakukan, pengecekan profil risiko kita dulu nih. Tingkat kenyamanan kita, pengalaman investasi udah berapa lama, kira-kira nih mau investasi berapa lama juga ya, kalau misalnya kehilangan tuh itu nyaman kehilangan sampai berapa persen, apa kurang 5%, lebih dari 10% sampai 25%, itu ada semua ada hitungannya untuk menentukan berapa, profil risiko kita. Dan tergantung teman-teman, tapi biasanya kalau memang tidak punya pengalaman investasi, disarankan pasti yang konservatif dulu deh. Mulai dulu ya, mulai belajar dulu nih, ya kan. Nah, kemudian kalau misalnya sudah semakin nyaman, ya kita bisa coba lagi, oke, mengkinikan profil risiko kita, mungkin sudah bisa menjadi naik ketika moderat atau bahkan agresif. Tergantung pengalaman kita, tergantung kenyamanan kita juga gitu loh, ya. Jadi ya bisa dibilang tuh kalau antara berapa banyak yang kita masukin dalam, portfolio yang risiko rendah, risiko menengah, versus risiko, risiko tinggi, ya sama Ya. juga kayak kita tadi bilang tuh, berapa yang kita taruh tabungan dulu nih, ya, berapa yang kita misal asuransi, berapa masukin untuk yang, produk-produk, investasi seperti pasar modal gitu. Jadi, patokannya lebih ke situ sih Mas Obed. Eee, Boleh dong diberikan closing statement, pesan terakhir, kepada teman-teman tentang prinsip-prinsip financial planning begitu, yang harus dipahami oleh teman-teman future people Oke. semua. Ya, siap. Jadi, teman-teman Future People sekali lagi terima kasih. Kalau saya boleh, sharing ya, bahwa perencanaan keuangan sebaiknya dilakukan sedini mungkin ya, Mhm, jangan nunggu sampai terlambat, oke. Ya, tapi sama juga tidak ada kata terlambat untuk memulai betul, melakukan perencanaan keuangan, tapi semakin cepat akan semakin baik ya. ya, Jadi biarlah kita lebih bisa fokus, kita punya target mencapai impian kita apa aja sih ya. Kita mencatat impian-impian kita, ya kita juga perencanakan gimana cara saya mencapai impian tersebut gitu loh. Jadi itu nomor satu. Kedua, future people sekali lagi jangan pernah meragukan kemampuan Anda untuk menghasilkan uang. Jangan pernah ragu bahwa ini kalian nggak bisa bertambah terus keuangannya, ya. Selama kita bekerja dengan baik, selama kita bekerja dengan benar, ya, dengan tujuan yang baik dan benar, ya. Yang ketiga, instrumen yang tersedia itu banyak sekali. Akses sangat mudah di zaman kita sekarang bicara di era perbankan digital, ya. Dan moga-moga tuh yang moga-moga yang saya sharing sama teman-teman future people, mohon maaf nih, ini hands free pas lagi ngomong tuh mati nih, ya. Moga-moga apa yang saya bisa sharing sama teman future people ini juga bisa menjadi masukan juga lah. Tapi ingat, inilah bicara prinsipnya, ya. Bukan bicara juknis, ya, juklak, ya. Itu benar-benar tergantung diri kita pribadi masing-masingnya. Oke. Tapi kita mencoba yang terbaik. Ya, semakin ingat loh, semakin banyak kita menabung, semakin banyak yang kita dapatkan, ya. Dan bahwa kita bisa menggunakan uang tabungan kita untuk kesejahteraan kita pribadi, untuk kesejahteraan orang tua kita, untuk kesejahteraan anak, untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Itu adalah berkah, ya. Jangan pernah lupa itu. Makanya kan kita juga ada sumbangan wajib, ada sumbangan sukarela, ya. Kalau kita punya kemampuan, kenapa tidak, gitu loh. Tapi paling tidak kita juga pastikan kita sudah bisa mengatur keuangan yang wajib hukumnya, yang wajib sifatnya. Jangan sampai keluarga kita nih sengsara, melarat karena kita kalau ngirit itu juga nggak fair buat mereka. Oke. Tapi yang jelas kalau kita memang punya uang lebih, kita tabung. Yang punya uang lebih lagi, kita asuransikan. Uang lebih lagi, kita investasikan. Ya, dengan tujuan bahwa di akhir masa, ya setelah pensiun, di mana kita sudah tidak menjadi produktif lagi, kita bisa hidup tenang, hidup mandiri tanpa membebani orang lain. Ya, bahkan kalau bisa ya bayarin cucu-cucunya liburan sama kakek neneknya kan juga nyenengin banget ya.
Jadi financial planning semakin cepat semakin baik, laksanakan dengan disiplin, dengan konsisten, ya. Pegang pelah pada prinsip-prinsipnya, tidak perlu stres, tidak perlu takut kalau dana tabungan kita ini tergerus untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak, ya, kebutuhan-kebutuhan darurat. Tapi ya kita sisihkan dana darurat, kita sisihkan dana untuk memang kehidupan sehari-hari, untuk hiburan tidak lupa, dan kalau lebih lagi itu yang kita investasikan untuk mendapatkan nilai tambah lebih. Jadi mungkin itu aja yang saya bisa sharing buat future people, ya, dan moga-moga ya simulasi seperti yang saya tampilkan yang DigiBank itu juga bisa membantu future people juga lah, ya. Sekian, saya terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian saya. Saya kembalikan ke Mas Obed. Baik, terima kasih banyak Mas Bimo untuk diskusinya hari ini, luar biasa. Ada tadi closing statement Mas Bimo sudah merangkum banyak, tapi juga saya ingin menyampaikan ke teman-teman tadi ada beberapa statement menarik Mas Bimo yang penting untuk saya ulang dan garis bawahi biar teman-teman juga mencatat bahwa kita tadi sudah membahas perencanaan keuangan, prinsip-prinsipnya, tapi juga membahas elemen-elemen di dalamnya. Kita membahas soal menabung, kita membahas soal investasi, soal asuransi, tapi perencanaan keuangan ini berbicara soal menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan, dan yang kedua, ini mengatur bagaimana keuangan kita di masa kini dan juga di masa depan. Ini yang harus seringkali kita agak melupakan ya. Kadang anak muda mikir ya hidup ini untuk hari ini aja, tapi ada masa depan yang harus kita pikirkan juga. Nah, yang poin kedua yang menarik tadi adalah bahwa perencanaan keuangan itu adalah proses yang bertahap. Artinya jangan sampai kemudian perencanaan keuangan kita paksakan seideal mungkin sehingga membuat kita menjadi tertekan, membuat kita jadi tersiksa tadi kalau katanya Mas Bimo. Jadi kita nggak bisa menikmati hidup gitu. Jadi proses merencanakan keuangan ini harus bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita saat ini. Ini yang harus digarisbawahi. Itu perencanaan keuangan harus membuat kita bahagia juga. Nah, untuk teman-teman mau memulai perencanaan keuangan tadi atau membantu proses perencanaan keuangan, teman-teman juga bisa untuk membuat simulasinya di DigiBank. Silakan diakses, bisa diakses lewat HP, bisa diakses lewat laptop, dan dimanapun, kapanpun, free. Tinggal teman-teman nanti mendaftar di DigiBank gitu. Nah, terakhir teman-teman, tolong jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang ada di website. Silakan langsung akses ke websitenya dan jangan lupa untuk terus bergabung di kelas-kelas DBS Berbicara karena akan ada banyak pertanyaan teman-teman yang tadi tidak bisa bisa terjawab di kelas-kelas selanjutnya. Dan tentu saja ada beberapa giveaway yang bisa membantu teman-teman untuk jadi modal berinvestasi atau untuk Amin. membantu teman-teman dalam keuangan sehari-hari. Terima kasih, segitu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan ada banyak hal dari perkataan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mewakili teman-teman DBS Berbicara mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terutama mengucapkan terima kasih juga untuk Mas Bimo dan juga future people semuanya. Terima kasih banyak untuk kelas hari ini yang hampir 2 jam atau bahkan sudah 2 jam ini. Luar biasa. Full Mas, full 2 jam. Iya. Memang kalau topik seru tuh itu memang nggak ada habisnya. Tapi mungkin saya kata terakhir saya mengucapkan selamat dan sukses untuk future people ya. Perencanaan keuangan bisa dimulai hari ini ya. Era perbankan digital sudah sangat membantu untuk memudahkan akses buat teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan sukses untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih teman-teman. Dadah.